Yang pertama, terima kasih sudah bergabung di acara kita pagi hari ini. Ya, ini sharing session sebenarnya, tapi karena mau keren-kerenan kita sebutkan namanya webinar, ya. Tapi sebenarnya hanya sharing session. Jadi sharing session antara teman-teman yang sudah pernah pengalaman dengan yang mau, ya. Atau juga nanti saya percaya ada juga teman-teman yang mendaftar ini yang sudah dari luar negeri, sudah kuliah, ya tidak masalah, ya. Bisa sharing session juga, berbagi antara kita. Nah, kemudian yang kedua, acara ini sebelum kita mulai, acara ini diselenggarakan oleh Inspirasi Toba. Saya sebenarnya membuat di Facebook apa latar belakangnya. Ya, tujuannya itu bagaimana kita bisa menginspire, bisa menginspirasi, ya. Jadi saya sudah hampir 15 tahun di Danau Toba, saya lihat perlu inspirasi. Jadi kalau saya dulu datang dari Siborong-borong pergi ke Bandung, tiap hari saya lihat ITB, kira-kira seperti itu ya. Jadi pengen ke ITB. Nah, tidak semua orang punya privilege datang ke Bandung untuk SMA. Jadi banyak orang yang hanya tinggal di daerah Toba. Nah, itu bagaimana mereka tanpa pergi harus jauh-jauh SMA di Bandung, tapi bisa melihat situasi di sana, bisa terinspire dan bergabung dengan tempat-tempat kuliah yang terbaik di Indonesia. Nah, inilah kira-kira bayangan dari Inspirasi Toba. Nah, kita tidak hanya di Indonesia, kita juga ingin melompat sampai ke luar negeri. Makanya kita selenggarakan acara di pagi hari ini, ya, pagi hari waktu London. Jadi itu gambarannya. Jadi sebagai perkenalan awal, nama saya Denny Lumbanturuan. Saya berasal dari Siborong-borong. Saya kuliah satunya di ITB, ya. SMA-nya juga sudah di Bandung, tapi logatnya masih seperti ini. Ya, saya terlalu cinta dengan logat Batak. Kemudian saya S2 di Jepang, kemudian S3 sekarang di sini di London di King's College. Saya bekerja di Institut Teknologi Dell. Nah, yang akan berbicara pada pagi hari ini saya mengundang kawan saya yang juga suka menginspirasi orang, ya. Yang pertama itu Maurits, nanti dia akan memperkenalkan diri. Maurits Panggabean, dia juga teman saya dari ITB, kemudian S2-nya di Belanda, kemudian S3-nya di Norwegia. Saat ini dia bekerja di Norwegia. Kemudian satu lagi ada teman kita Dani Malau, ya. Dia satunya S3 Telkom, S2-nya dia di Jerman, dapat beasiswa dari Mercedes, kalau tidak salah ingat. Nanti tolong Malau sampaikan ya. Kemudian dia dapat S3-nya di UCL di London. Oke, saya pikir untuk menyingkat waktu, saya berikan kesempatan kepada Pak Maurits, ya. Silakan. Baik, perkenalkan nama saya Maurits Panggabean. Saya berterima kasih untuk undangan Pak Denny Lumbanturuan. Ini kawan saya sudah lama ya, sejak di ITB. Jadi saya membuat presentasi saya ini namanya perjalanan menuju visi. Jadi saya suka metafora memandang hidup sebagai sebuah perjalanan menuju kepada sesuatu, yaitu kepada visi. Nah, jadi studi dan bekerja di Eropa ini bukan itu visinya, tetapi itu merupakan sebuah jalan menuju visi, mencapai visi sana. Oke? Oke, bisa tolong di-mute ya, host ya. Oke. Oke, supaya kita bisa untuk kenyamanan kita semua. Baik, tujuan saya adalah ingin saya berbagi, memotivasi, dan menginspirasi. Jadi saya berharap tujuan ini tercapai. Waktu saya tidak banyak, saya akan fokus kalau bisa 15 menit selesai, jadi nanti kita akan lebih banyak ruang untuk tanya jawab dan berdiskusi ya, di mana kita bisa
saya bisa elaborate lebih banyak. Aplikasinya nanti apa yang Bapak Ibu saudara-saudara sekalian terapkan itu sesuai dengan kondisi Anda sekalian, peran Anda, tujuan dan kondisi Anda masing-masing. Jadi saya akan mulai dengan disclaimer bahwa ini adalah apa yang saya bagikan merupakan opini, pengalaman, dan observasi pribadi. Ya, tidak atas nama siapapun atau lembaga manapun. Kemudian ini konteks pribadi saya juga. Jadi bukan generalisasi untuk semua atau setiap orang. Meskipun mungkin ada prinsip-prinsip yang bisa berlaku untuk semua orang. Kemudian apa yang saya bagikan sesuai dengan kondisi saat waktu kejadian. Saat itu terjadi. Bukan informasi terkini. Jadi misalkan kalau saya katakan, oh waktu 2000 tahun sekian beasiswanya aturannya begini, atau apply ke universitas ini aturannya begini, ya itu dulu. Bagaimana kondisi terkena sekarang, ya itu harus dicek lagi. Ya. Saya juga tidak mewakili seluruh Eropa atau seluruh dunia, bukan ya. Jadi ini merupakan fokus dari pengalaman saya 2 tahun di Belanda, tinggal dan studi, dan 11 tahun studi dan bekerja di Norwegia. Kalaupun saya share ada achievement atau apapun itu ya, itu bukan sama sekali untuk sombong meninggikan diri, enggak. Semua ini adalah karena kebaikan dan kemurahan Tuhan, dan untuk kemuliaan Tuhan yang lebih besar ya, ad maiorem Dei gloriam, saya suka moto ini ya, AMDG. Dan saya juga tidak mengklaim bahwa apa yang setiap dan semua yang saya katakan benar, karena saya bisa saja salah. Jadi please kindly correct me if I'm wrong. Oke. Ya. Perkenalan diri, singkat saja, saya tinggal di Asker. Saat ini dengan keluarga, itu 20 menit naik kereta dari ke arah barat dari Oslo, dari ibu kota Norwegia. Saya bekerja di Oslo, di pinggiran kota Oslo juga sebenarnya, sejak Februari 2013, yaitu selesai saya PhD. Saya menikah, 1 istri, 2 putri. Nah, untuk pendidikan, sama dengan Pak Denny, di Elektro, Institut Teknologi Bandung. 2003 saya lulus. Ini saya coba, kalau Pak Denny, dia dari Medan dari Bandung dia. Kalau saya dari SMA apalah ya, pinggiran kota Medan aja, bukan SMA favorit. Saya coba tes dari Medan, tembus juga. Dan nggak bimbingan juga waktu itu, jadi bisa belajar sendiri, bisa tembus. Kemudian saya lanjut di Teknik Elektro, Eindhoven University of Technology, 2006 sampai 2008, itu dengan beasiswa penuh dari pemerintah Belanda, yaitu Stunet. Nah, ini TUE waktu itu 2006 sampai 2008, teknik elektronya nomor 1 di Belanda waktu itu ya. Kemudian saya langsung lanjut PhD, ada jeda sekitar 6 bulan, saya kembali ke Indonesia. PhD, kemudian selesai program PhD-nya 2012 Desember, bidang telematics, fokus ke computer networks. Di Norwegian University of Science and Technology atau NTNU, ini universitas teknik terbaik dan terbesar di Norwegia, jadi nomor 1 juga. Tapi statusnya pegawai universitas ya, bukan beasiswa, dan gajinya dari pemerintah Norwegia, ya, dananya dari pemerintah Norwegia. Nah, saya bisa cerita lebih banyak lagi tentang ini nanti. Saya kerja full time, tapi juga studi full time. Ini baru selesai juga studi Bachelor of Theology, Religion and Society, jadi belajar tentang teologi, agama-agama, dan sosiologi dari sekolah ini. Ini sekolah secara akademik paling bagus di Norwegia untuk bidang ini. Dan sekarang sampai 2022 akan lanjut ke Master of Theology. Baik, itu perkenalan ya.
Nah, soal beasiswa, kalau studi ke luar negeri ini, saya bisa katakan begini. Bisa tolong mute lagi, host? Teman-teman tolong di mute sendiri ya. Saya sudah berusaha mute. Ada yang baru bergabung. Silakan ya. Silakan Maurits. Oke. Iya. Jadi inilah new normal ya. Jadi supaya kita juga sama-sama belajar. Ya. Pada dasarnya studi luar negeri atau studi apapun diterima di universitasnya itu relatif sebenarnya lebih mudah. Nggak terlalu sulit sebenarnya karena universitas pada dasarnya senang menerima student. Tapi yang menjadi persoalan adalah bayarnya bagaimana gitu kan, nggak mungkin kita bayar pakai daun-daun ya. Nah, uangnya dari mana? Kalau bapak kita konglomerat ya nggak masalah. Tapi kalau keluarga kita bukan konglomerat, apalagi kolong melarat, nah kan gitu. Berarti kita harus beasiswa penuh, cari beasiswa. Mungkin bisa yang parsial, paling bagus kalau beasiswa penuh, semua dibayarin. Nah, saya melihat ada beberapa kategori beasiswa ini. Ada beasiswa pemerintah, ada beasiswa non-pemerintah. Ya, sumber dananya. Nah, beasiswa non-pemerintah itu yang bagian bawah bisa, kemudian kita bisa kategorikan lagi matriksnya, sumbernya dari asing atau dari Indonesia, pemerintah Indonesia atau dari dalam Indonesia sendiri. Jadi ada 4 kuadran ya, berdasarkan instansi pemerintah atau non-pemerintah, asing, dan Indonesia. Jadi sudah ada 4 kuadran. Nah, kalau pemerintah asing, ya saya list aja beberapa di sini, itu tanda titik-titik itu maksudnya ya mungkin ada lagi yang lain tapi saya tidak tahu. Tapi saya sebut aja yang paling terkenal ya, Australia, Inggris, Belanda, Jepang, USA, Jerman, ada Taiwan, Korea, segala macam ya. Dan negara yang lain mungkin masih ada juga gitu. Singapura atau Malaysia ya. Dari pemerintah. Nah dari pemerintah Indonesia sendiri, bersyukur kita bahwa pemerintah sudah berapa tahun ini menganggarkan dana untuk dikelola jadi dana beasiswa untuk orang Indonesia studi ke luar negeri, ya, LPDP. Nah, ada juga non pemerintah. Ini bisa asing dan bisa dari Indonesia juga. Bisa dari industri, perusahaan ya, atau bisa juga dari yayasan, tapi bukan dari pemerintah. Nah, itu yang kategori yang bisa saya sebutkan. Nah, saya fokus sekarang ini untuk studi S2 aja dulu, ya, untuk S2 aja. Kalau nanti ada soal S3, itu di luar skop presentasi ini, tapi kita bisa lanjutkan nanti di diskusi, supaya jangan terlalu panjang diskusinya ya. Presentasinya. Nah, studi lanjut S2. Nah, ini bergerak dari impian ke wisuda itu ya. Jadi titik akhir awalnya kan mimpi dulu ya. Mimpi. Oh, aku pengen sekolah ke luar negeri. Nah, gitu. Tapi mama bapakku nggak sanggup biayai, ya berarti cari beasiswa. Harus studi kemana? Ya, ujungnya aku bisa wisuda gitu kan. Jadi dari titik ini seperti kawan ini merenung-renung dia, mimpi-mimpi ya gitu ya. Nah, sampai akhirnya wisuda, I just did it. Nah, gitu ya. Nah, ada beberapa tahap dari titik ini menuju ke sini. Pertama, apply dan diterima di program S2. Nah, ini artinya harus milih dulu program yang mana yang mau dipilih. Di kampus mana, di universitas mana, di negara mana, nah, gitu ya. Kemudian S2 ini apa 1 tahun, atau 1,5 tahun, atau 2 tahun, nah durasinya bisa beda-beda juga. Kemudian apply ini berarti harus memenuhi, tahu dulu apa persyaratannya, kapan deadline-nya, kan gitu kan. Jangan pula udah kau submit aplikasimu, udah mak, kapan deadline-nya? Oh,
udah kemarin ya, udah lewat kan gitu kan. Jadi cek juga jadwalnya ya. Kemudian persyaratannya memenuhi enggak? Persyaratan akademik. Nah, kan gitu. Jangan sudah kalah langsung sebelum bertanding. Misalnya diminta IPK 3,0, tapi IPK-nya 2,7. Ya, udah kalah berturut sebelum tanding. Ada lagi persyaratan bahasa Inggris. Persyaratan yang lain-lain juga. Ya, semua dokumen-dokumen diminta dari ijazah SD. Ya udah, penuhi semua kan gitu kan. Sampai SMA, semua harus dipenuhi. Jangan sampai ada dokumen yang nggak lengkap. Nah, gitu. Nah, baru kemudian dapatlah letter of acceptance, LOA. Jadi anak ini cerita sama mamanya, "Ma, aku dapat di S2, diterima di universitasnya." "Oh, syukurlah nak, syukurlah," katanya. "Kan ini suratnya, Mak." "Iya." "Lalu gimana kita bayarnya, Nak? Nggak ada uang Mama, nggak ada uang Bapak." Gitu kan. Nah, baru kita ke kategori funding. Gimana bayarnya nih? Lagi-lagi kan kita nggak bisa bayar pakai daun-daun. Jadi kita butuh beasiswa kalau nggak mampu. Nah, asumsi saya, ini interest kita ya, untuk beasiswa. Nah, berarti harus apply dulu beasiswanya. Umumnya beasiswa ini harus sudah diterima dulu di universitasnya kan gitu. Ada universitas yang menyediakan juga beasiswanya untuk orang yang sudah diterima. Nah, ini bagaimana caranya? Ya balik lagi, apa requirement-nya, apa yang diminta, ya harus dimasukkan, terutama misalnya letter of motivation. Apa maksudnya Anda apply beasiswa ini? Ya, aku pengen kali S2, makanya nggak ada uangku, makanya aku apply beasiswa ini. Ah, itu kayak gitu udah kemungkinan besar ditolak lah itu. Kan gitu ya. Ya semua orang kan begitu kan. Tapi apa yang membuat kita unik? Apa yang membuat kita outstanding sehingga lembaga atau pemerintah yang ingin yang memberikan beasiswa melihat, wah ini orang perlu kita berikan beasiswa. Nah, kan gitu. Nah, ini penting juga. Makanya saya sebut rebut beasiswa, karena umumnya yang apply beasiswa lebih banyak daripada kuota yang diberikan. Harus berkompetisi. Nah, baru setelah diterima, "Oh, Ma, aku dapat beasiswanya. Oh, senang kali, Nak. Kapan kau berangkat?" Nah, kayak gitu kan. "Iya, Nak." Ya, jadi, bisa saja ini mungkin kesempatan pertama kali berangkat ke luar negeri kan. Jadi harus siapkan paspor. Nah, kan gitu. Harus mungkin urus visa segala macam. Nah, itu persiapan berangkat. Ini juga penting. Jangan sampai gara-gara apa beasiswa udah dapat, udah diterima di universitasnya, tapi tidak jadi berangkat. Kenapa? Misalnya, aku perpisahan dulu sama kawan-kawanku, pergilah aku naik ke gunung, toto di gunung jatuh masuk ke rumah sakit kan gitu. Jadi jangan don't do stupid things, ya. Nah, siapa berangkat? Nah, berangkatlah sampai di sana di negara yang tuju, kampus yang setuju. Nah, barulah pertandingan itu dimulai, perjuangan itu dimulai. Memulai dan menyelesaikan studi. Ini banyak elemennya nih, kita tidak akan bahas di sini, nanti aja waktu diskusi. Ada kuliah, mata kuliah, ada riset, ada mungkin harus nulis paper. Paper ini nggak harus paper akademik, tapi paper kuliah, essay ya. Ada nulis tesis nanti. Ada aspek kultur, budaya yang berbeda. Kemudian aspek bahasa. Nah, gimana lagi itu? Ya kan? Nah, baru setelah itu semua dilewati, wisuda lah. Kirim-kirim foto ke mama bapak. "Ma, aku wisuda, Ma." Gitu kan, Pak. Gitu. Aduh, senangnya anakku, buruku. Gitu kan. Anakku sudah S2 dia. Kan gitu. Tapi pertanyaan besar adalah, lalu so what next? Nah, ini juga menjadi penting. Gitu. Tapi kita tidak akan bahas di sini. Jadi penutup kuncinya menurut saya visi. Ya, ini visi penting. Passion, ada minat. Apakah studi itu memang kesukaan kita suka dengan bidangnya, ataukah ketika studi nanti di tengah jalan, aduh kehilangan minat, susah. Nah, gitu. Sebab untuk menyelesaikan apapun, dibutuhkan niat, tekad, dan ketekunan. Gitu. Jadi, mari kita menjadi orang yang membiasakan diri, bukan, jadi gini, memulai itu mudah sebenarnya. Menyelesaikannya itu yang susah. Kan gitu kan.
Jadi yang lebih sulit daripada masuk ITB adalah keluar dari ITB-nya, kan gitu. Contohnya. Nah, kan gitu. Nah, jadi istilahnya jangan masuk dari ITB, istilahnya dari depan gitu kan, dari Sabuga gedung aula ITB itu keluarnya dari gerbang belakang gitu kan, jadi drop out gitu. Itu juga. Terus kemampuan, ya kemampuannya apa? Bahasa akademik sama riset. Nah itu, kemampuan akademik. Bisa nggak kita skill menulis, skill belajar itu ya, kemampuan belajar. Nah gitu ya. Kemampuan riset. Nah, karena studi luar negeri ya konten risetnya cukup tinggi ya. Mungkin relatif lebih tinggi daripada di Indonesia. Baru kemampuan bahasa Inggris, kemampuan membaca, reading, ya, kemampuan mendengar, listening, kemampuan ngomong juga. Nah, ini kita bisa nanti discuss lebih banyak saat tanya jawab, diskusi. Baru kemampuan komputer. Nah, ini komputer penting juga. Mungkin relevansinya bisa beda-beda tergantung bidang ya. Mungkin kalau jurusan komputer pasti akan sangat relevan ini dibanding misalnya dengan jurusan bahasa Inggris ya, gitu. Dan yang terakhir dan yang utama ya semua karena pertolongan anugerah Tuhan. Ya, jadi semua karena kebaikan Tuhan ya. Nah, saya ingin menutup dengan satu quote dari Bruce Lee. Nah, saya yakin semua kita tahu Bruce Lee ya. Dia bukan bintang Korea tapi dia dari Hong Kong ya. Jadi dia sebut gini, ada banyak quote-nya menarik, tapi saya pikir satu ini menarik. Knowing is not enough. Knowing is not enough. Knowing ya. But we must apply. We have to apply what we know. Oke. Willing is not enough. Jadi hanya I want gitu. I'm willing to. I hope gitu. Enggak, it's not enough. We must do. Jadi action itu segalanya. Jadi di level bagaimana bergerak dari level knowledge dan willingness bergerak menjadi action. Nah, di situ harapan kita semoga bisa memotivasi dan menginspirasi tidak hanya know dan will, tapi juga apply and do. Oke, terima kasih Pak Denny. Sampai situ saya dulu. Oke, terima kasih Pak Moritz. Memang saya yang minta sebentar ini ya, agar nanti di tanya jawabnya lebih banyak gitu ya. Jadi disimpan dulu informasinya. Jadi nanti bisa ditanyakan tentang bagaimana kabar di Norway, bekerja dan lain-lain. Tapi satu hal yang mau saya bagikan tentang teman saya Moritz ini. Jadi saya belajar banyak dari beliau ini. Ya, dia tidak bosan untuk belajar. Jadi udah S3 dia di teknik, ngambil S2 lagi sekarang, S1 ini bukan langsung S2 ya. Kalau di Indonesia ngambil teologi mungkin orang langsung S2 dari jurusan lain. Dia ngambil S1 teologi. Ya, jadi dia memang semangat belajarnya tinggi. Kemudian ambil S2 sekarang teologi. Bisa-bisa nanti double degree ini PhD-nya satu teknologi, telco, dan satu lagi teologi. Tapi itu satu hal. Yang kedua yang saya belajar dari dia adalah mungkin untuk ini juga ketekunan ya, jadi tekun. Sebagai informasi, saya lihat dia ini mempersiapkan bahasa Inggris hanya dalam waktu 1 minggu, 1,5 minggu, IELTS-nya itu bisa 8. Saya berapa bulan saya ini berjibaku 6,5 itu susahnya bukan main. Ya, jadi memang ada mungkin talentnya dia di bahasa, tapi saya lihat tekunnya ya, jadi dia tidak mau diganggu. Nah, itu juga mungkin jadi modal juga bagi kita-kita yang mau melanjut itu, ya tekun, kemudian fokus. Nah, ini saya lihat, saya pelajari dari Morris, fokusnya tinggi. Oke, sudah ada tanya jawab ya, pertanyaan. Nanti aja ya, kita lanjut dulu dengan Pak Malau ya. Nah, inilah saya ini dari Malau. Ya, dia sekarang di UCL, sebelumnya di Jerman. Silakan, siapa tahu bisa berbagi tentang Jerman juga. Oke, terima kasih. Terima kasih. Apakah kedengaran suara saya? Ya, kedengaran. Oke, terima kasih. Selamat pagi, selamat sore buat teman-teman sekalian dimanapun berada. Perkenalkan, nama saya Haduman Romalau. Saat ini saya berada di kota London, jadi ini merupakan kehormatan juga ya buat saya, karena saya baru mengenal moderator kita, Bapak Denny Lumbantoruan ini ketika di London juga, dan kebetulan istrinya juga satu marga sama saya, jadi kita berada dalam lingkup kekeluargaan yang cukup dekat.
Nah, untuk menambahkan sebenarnya ini hanya melengkapi apa yang telah disampaikan oleh Laia Maurits tadi tentang tips-tips dan trik bagaimana mendapat beasiswa dan sebagainya di luar negeri. Saya hanya mau mengatakan nothing is impossible. Jadi ini topik yang paling utama sebenarnya. Sebagai pembuka, saya itu anak pedagang tradisional di Pajak Parluasan, Pematang Siantar, dan bisa menempuh pendidikan dan pekerjaan di Eropa. Itu merupakan suatu berkat luar biasa. Dan saat ini saya merupakan penerima beasiswa dari LPDP untuk studi dimulai 2019 untuk pendidikan doktoral S3. Nah, untuk outline pada hari ini, biodata singkat saya akan saya jelaskan. Kemudian rekomendasi, seperti yang telah disampaikan Lai Moritz tadi, ada beberapa rekomendasi daftar beasiswa luar negeri terbaik untuk teman-teman sekalian. Kemudian, apa itu beasiswa LPDP Indonesia? Kenapa saya menekankan beasiswa LPDP Indonesia? Karena ini merupakan beasiswa yang sangat terbuka untuk seluruh warga negara Indonesia, dan kesempatan bagi kita juga cukup besar untuk memperoleh beasiswa ini. Yang keempat itu tips lolos seleksi beasiswa luar negeri. Nah, biodata singkat saya lahir di Pematang Siantar 26 Desember 88, status saat ini sudah menikah, satu anak perempuan umur 2,5 tahun, dan pekerjaan saat ini sebagai kandidat doktoral di University College London. Jadi kalau teman-teman bisa lihat UCL ini merupakan salah satu universitas 10 besar dunia. Kalau 2020 dia di peringkat 8 dunia, jadi saya pikir tingkat kompetisinya untuk masuk ke sana juga cukup tinggi, apalagi untuk S3. Dan fokus penelitian sama seperti senior saya, moderator kita, Bapak Denny Lumbantoruan. Saat ini saya bergerak di riset telekomunikasi untuk pengembangan teknologi 5G dan 6G. Kontak saya bisa teman-teman catat, kalau ada pertanyaan lebih lanjut nantinya ada WhatsApp juga, WhatsApp Indonesia yang bisa teman-teman hubungi untuk tanya tentang bagaimana studi, tips-tips, dan dokumen-dokumen atau apa saja. Dengan senang hati saya akan mencoba menjawab ya. Nah, untuk pendidikan akademis, saya menyelesaikan pendidikan SMA di Budi Mulia, kemudian pada 2007 sampai 2011 sarjana teknik elektro di Telkom Bandung, kemudian 2013 sampai 2015 saya menyelesaikan master saya di Universitas of Applied Science Bremen, Germany. Kebetulan itu ada pembimbing tesis saya juga hadir saat ini. Salah satu pembimbing tesis saya, teman Laia Denny, Bapak Sabto Condro, kebetulan hadir juga. Kemudian saat ini saya merupakan kandidat doktoral PhD di UCL. Nah, untuk pekerjaan, 2011 sebenarnya saya memperoleh, nah ini salah satu tips nanti yang saya ingin sampaikan teman-teman. Jadi, beasiswa tidak hanya berasal dari pemerintah yang disampaikan Laia Maurits, jadi juga ada beasiswa dari instansi, dari perusahaan, dan kebetulan perusahaan yang ada di Indonesia bekerja sama dengan perusahaan yang ada di Jerman, Mercedes-Benz. Saya memperoleh juga beberapa pertanggungan beasiswa yang tidak di-cover sepenuhnya, tetapi ada beasiswa yang cukup menarik dari mereka terkait biaya hidup, kemudian biaya pendidikan dan sebagainya. Dan sekaligus saya juga menyelesaikan tesis saya berkaitan dengan hal-hal yang berhubungan dengan pekerjaan di sini. Kemudian 2016 sampai 2019 atas alasan pribadi saya kembali ke Indonesia dan bekerja di Sinarmas Telekom. Kemudian sekarang saya berada di salah satu proyek yang ada di Hutchinson, Europe. Jadi kalau di Indonesia namanya TRI, saya menyelesaikan riset saya juga berhubungan dengan proyek perusahaan ini, Hutchinson Europe. Nah, yang saya mau tekankan ke teman-teman sebenarnya adalah apa motivasi berburu beasiswa ini. Jadi cukup sering saya tanya kepada teman-teman yang ada di dekat saya, kemudian teman-teman yang sering-sering tanya juga, aku mau apply beasiswa dong, aku mau dapat beasiswa. Kemudian saya tanya motivasinya apa begitu kan. Nah, ketika dibilang motivasinya apa, ada yang berkatakan yang penting jalan-jalan ke Eropa dulu begitu loh. Nah, dapatkan beasiswa, kemudian dapatkan tunjangan, benefits dari instansi atau dari apa, jalan-jalan ke Eropa. Kalau saya di London, jalan-jalan ke Greenwich, jalan-jalan ke berbagai tempat yang menarik di London dan Inggris raya, atau juga di kota-kota besar dunia lainnya. Jadi ini salah satu motivasi terbesar yang saya lihat ada di teman-teman yang saya pernah temui di Indonesia, jalan-jalan ke luar negeri. Motivasi kedua, ada yang bilang, ya kalau saya jalan-jalan ke luar negeri atau studi luar negeri dapat beasiswa, mumpung-mumpung bisa dapat bule. Begitu kan? Kalau mumpung-mumpung bisa pacaran, bisa menikah. Nah, ini juga cukup menarik buat saya karena motivasi beasiswanya unik, buat saya unik. Tapi kalau bisa ini menjadi prioritas yang terakhir. Dan yang ketiga sebenarnya ini cukup masuk akal karena beasiswa, apapun beasiswanya, saya pikir menawarkan benefits yang sungguh luar biasa. Kalau bisa dikatakan lebih dari cukup sebenarnya. Nanti saya bahas jumlahnya, detailnya berapa, dan dengan itu teman-teman juga bisa menabung lebih banyak untuk investasi masa depan, kalau kembali ke Indonesia dan sebagainya. Tetapi yang terakhir yang menurut saya paling penting adalah ketika mau mengapply beasiswa, motivasi terbesarnya adalah belajar. Belajar, itu saja. Belajar, dan kalau suatu saat selesai bisa berkontribusi.
Nah, rekomendasi beasiswa luar negeri terbaik sudah disampaikan oleh Lai Maurits tadi, sudah cukup lengkap. Ada beberapa beasiswa, ini beasiswa luar negeri maupun beasiswa dalam negeri sebenarnya ada yang nomor 9 LPDP Indonesia, tetapi teman-teman harus tahu, saya mau coba beasiswa yang mana. Kan itu yang paling penting. Mau coba beasiswa mana? Banyak sekali tersedia beasiswa di mana-mana. Teman-teman buka internet, kemudian ketik scholarship atau ketik lowongan beasiswa dan sebagainya, akan begitu banyak list-list yang tersedia. Tetapi apa yang harus dipertimbangkan? Ilustrasinya adalah seperti melihat buah durian di pinggir jalan sebenarnya. Kalau teman-teman lihat buah durian, pasti yakin semua buah durian itu manis. Tetapi begitu tahu bahwa jenis buah durian ini tidak cocok di lidah saya, teman-teman akan bilang, saya tidak suka durian ini, saya mau durian lain. Mungkin ada durian Petruk, durian Medan, atau durian Montong, dan sebagainya. Nah, tips pertama adalah, ketika teman-teman mau coba beasiswa adalah, komponen biaya yang di-cover oleh beasiswa tersebut apa? Begitu loh. Apakah fully funded atau partially funded? Itu teman-teman harus lihat di webnya, di informasinya. Kalau fully funded artinya living cost, kemudian biaya kuliah, kemudian asuransi, biaya perjalanan, dan berbagai fasilitas lainnya akan di-cover sepenuhnya oleh penyandang beasiswa. Tetapi partially funded itu berdasarkan negosiasi, mungkin teman-teman harus bayar uang kuliah, kemudian mereka bayar biaya hidup teman-teman selama belajar, atau mereka yang bayar uang kuliah, teman-teman harus biaya hidup sendiri. Begitu. Kedua, yang harus diperhatikan adalah kontrak dan perjanjian beasiswa. Ada berbagai beasiswa, seperti saya saat ini menerima beasiswa LPDP dari Indonesia, setelah 4 tahun nanti saya wajib kembali ke negara asal. Ini juga harus menjadi pertimbangan teman-teman. Kalau beasiswa lain seperti Stevening tidak mewajibkan kembali ke Indonesia, tapi teman-teman bebas bisa berkarir di mana saja. Kemudian ada beasiswa yang mewajibkan untuk selesai dalam waktu tertentu, tidak ada toleransi, dan juga wajib minimal nilai atau IPK per semester harus tercapai. Nah, kalau teman-teman tidak mencapai, mungkin akan dievaluasi ulang atau mungkin saja di-terminate kontraknya. Yang ketiga, kecocokan beasiswa dengan universitas, kemudian jurusan atau negara yang dituju. Ini juga sangat penting. Seperti yang disampaikan Lai Moritz tadi, ada beasiswa lokal luar negeri. Artinya lokal luar negeri seperti DAAD itu khusus untuk Jerman. Jadi universitas yang dituju hanya di Jerman. Teman-teman tidak bisa apply universitas di negara Eropa lainnya. Jadi teman-teman pikir, kalau saya tidak cocok ke Jerman, saya tidak akan pilih DAAD. Atau beasiswa Stevening untuk khusus di UK, dan juga beasiswa-beasiswa daerah lainnya seperti Jepang yang tadi Max, kemudian juga Stunet untuk Belanda, atau Fulbright untuk Amerika. Yang keempat, kualifikasi yang disyaratkan pemberi beasiswa. Ini juga sangat bervariasi. Seperti Fulbright itu kualifikasi seperti TOEFL-nya itu sangat tinggi, jadi teman-teman harus perhatikan. Tapi ada juga beasiswa seperti LPDP, dia hanya mensyaratkan 6 atau 6,5, jadi masih bisa dicapai atau diperoleh dengan latihan berulang-ulang dalam waktu yang cukup minim sebenarnya. Kemudian syarat IPK juga harus diperhatikan ketika melamar beasiswa, dan pengalaman kerja. Ada beberapa beasiswa yang juga mensyaratkan minimum pengalaman kerja. Yang keempat, waktu pendaftaran beasiswa juga menjadi perhatian utama. Artinya di sini adalah ketika teman-teman apply beasiswa dan kemudian mau menuju jurusan universitas yang dituju, harus memperhatikan juga rentang waktunya. Jangan sampai perkuliahannya September, tapi apply beasiswanya di summer. Itu tidak akan sempat waktunya. Jadi kalau bisa, apply-nya tahun ini, apply beasiswa tahun ini, kemudian tahun depan baru masuk ke universitasnya. Jadi tidak akan ada masalah ketika proses transfer, kontrak, dan sebagainya. Nah, secara khusus saya mau sampaikan beasiswa LPDP ini yang sangat menarik. Kenapa? Karena ini terbuka untuk kita semua warga negara Indonesia. Yang pertama, beasiswa ini menerapkan kategori atau variasi beasiswa yang cukup luar biasa saat ini. 2012 itu hanya ada 3 kategori, saat ini sudah ada 13 kategori bervariasi, dari yang reguler sampai juga beasiswa Indonesia Timur. Kemudian ada beasiswa untuk disabilitas, ada beasiswa untuk santri, kemudian ada beasiswa khusus dosen, khusus PNS, khusus TNI Polri, dan orang-orang yang berprestasi secara khusus, semuanya tersedia. Nanti bisa dilihat di webnya. Ini untuk per April 2020 sudah ada 13 kategori. Artinya apa? Terbuka kemungkinan untuk siapa saja. Masyarakat Indonesia yang tertarik untuk beasiswa sejauh memenuhi syarat, terbuka kemungkinan untuk itu. Kemudian komponen apa sih sebenarnya yang di cover beasiswa? Makanya saya sampaikan tadi, duitnya cukup begitu, akan bahkan lebih dari cukup, tergantung gaya hidup teman-teman. Yang pertama itu untuk komponen pendidikan. Kalau teman-teman lihat sini, untuk registrasi, beasiswa LPDP akan menanggung biaya registrasi teman-teman ke universitas nantinya. Berapapun biayanya akan ditanggung. Kemudian biaya kuliah ditanggung, at cost, berapapun harganya. Seperti saya sekarang, untuk riset saya itu sekitar 800 sampai 950, hampir 1 miliar per tahun. Jadi teman-teman bisa bayangkan untuk satu orang negara kita investasi hampir 1 miliar. Jadi artinya apa? Negara kita cukup baik untuk sebenarnya.
Jadi kalau teman-teman rasa, aduh tidak ada kesempatan, sebenarnya tidak mungkin, karena kesempatannya terbuka lebar. Kemudian ada juga biaya buku per tahun 10 juta yang akan diberikan LPDP untuk teman-teman. Kemudian biaya disertasi untuk S3 nantinya, kemudian ada biaya seminar sampai 15 juta, kemudian biaya penerbitan jurnal atau publikasi jurnal sebesar 25 juta tergantung kategori publikasi Anda nantinya. Kemudian ada juga yang di-cover untuk non-education seperti biaya hidup. Untuk di London, biaya hidupnya 1.275 per bulan, teman-teman. Jadi ini lebih dari cukup sebenarnya kalau Anda masih single, belum menikah, kemudian juga gaya hidup tidak hura-hura, pasti bisa menabung banyak dan pulang ke daerah juga bisa mungkin membantu orang tua. Kemudian biaya transportasi ke daerah ke negara asal juga akan ditanggung, kembali ke Indonesia juga akan ditanggung. Biaya asuransi kesehatan ditanggung, biaya visa ditanggung. Kemudian ada juga settlement allowance, biaya adaptasi ketika pertama kali datang sebesar 2 kali living allowance. Kemudian ada juga family allowance, kalau teman-teman mempunyai keluarga seperti saya punya istri, punya anak, masing-masing akan di-cover sebesar 25% dari biaya hidup kita. Nah, tahapan seleksinya, kalau teman-teman mau lihat adik-adik semua yang S2, yang mau S2 atau nantinya yang S3 juga sebenarnya hampir sama. Pendaftaran dan seleksi administrasi, ada registrasi, ada melengkapi data, ada melengkapi dokumen-dokumen pendukung. Nanti boleh ditanyakan di sesi pertanyaan. Ini ada nanti jawaban atau penjelasan lebih lanjutnya. Kemudian yang kedua itu seleksi berbasis komputer. Nanti ada tes potensi akademik, ada soft kompetensi, dan juga tes wawasan kebangsaan. Dan juga ada on the spot writing, jadi menulis essay di tempat ujian itu. Kemudian ada seleksi substansi untuk verifikasi dokumen asli saudara-saudara sekalian. Kemudian ada leaderless group discussion. Kemudian ada wawancara dengan interviewer. Nah, wawancara dengan interviewer ini seperti ini. Nanti Anda akan diwawancara oleh 3 interviewer, yang 2 berasal dari akademis, kemudian 1 dari psikiater. Kemudian mereka akan menanyakan hal-hal umum sampai hal-hal mendetil tentang pendidikan, tentang keluarga, tentang nasionalisme, dan juga tentang rencana ke depannya selama studi dan setelah studi. Durasinya 30 sampai 45 menit. Nah, kemudian di terakhir ketika teman-teman sudah melalui 3 tahapan ini akan ada tahapan pengumuman. Di sini teman-teman akan diminta untuk tanda tangan surat pernyataan beasiswa bahwa saya bersedia menerima beasiswa ini. Yang kedua, mengikuti persiapan keberangkatan. Yang ketiga, tanda tangan kontrak beasiswa sebagai penerima beasiswa LPDP. Nah, ini yang saya penting katakan, don't do this. Don't do this ketika melamar beasiswa. Ada 7 hal utama yang teman-teman tidak boleh lakukan ketika melamar beasiswa. Yang pertama adalah melakukan pendaftaran ketika sudah dekat deadline untuk aplikasi beasiswa. Ini yang sering kali saya lihat dari teman-teman, yang saudara-saudara yang saya kenal. Tunggulah 2 bulan lagi. Tunggulah 1 bulan lagi. Kemudian tunggulah tinggal 1 minggu lagi. Kemudian dokumen tidak lengkap, berkas-berkas kurang. Akhirnya pendaftaran menjadi terhambat dan berpotensi untuk gagal. Yang kedua, IPK seperti yang disampaikan Lai Moritz tadi, IPK kurang atau tidak cukup. Nah, persyaratan ini sangat penting diperhatikan. Kalau sudah disyaratkan IPK di atas 3, artinya kalau IPK teman-teman 2,99, 2,95, itu pun tidak akan masuk, karena mereka sangat strict dengan persyaratan itu. Yang ketiga, skor tes bahasa kurang. Nah, ini perlu latihan lebih lanjut lagi, tergantung daerah teman-teman. Kalau di Inggris, IELTS, kalau di Jerman kemudian ada TESDAF, kemudian di berbagai daerah lainnya mungkin ada kualifikasi bahasa. Kalau skor tes bahasa kurang, artinya harus diperbaiki. Yang keempat, melampirkan sertifikat bahasa yang salah. Jangan sampai melampirkan sertifikat bahasa yang salah. Artinya begini, kalau sertifikat yang dibutuhkan adalah TOEFL atau IELTS, teman-teman jangan lampirkan sertifikat ITP atau proficiency test atau yang lain yang bersifat simulasi, tentu akan ditolak karena tidak cukup sebenarnya. Yang kelima, dokumen yang dilampirkan tidak mengikuti template yang telah disediakan oleh penyedia scholarship atau penyedia beasiswa. Jadi setiap beasiswa itu ada template-templatenya. LPDP punya template dokumen yang harus benar-benar diikuti. Jangan sampai dibuat template masing-masing atau seadanya saja. Dan yang keenam itu dokumen yang dibutuhkan tidak lengkap atau kurang. Nah, teman-teman harus benar-benar detail ini. Memperhatikan setiap detail dokumen yang dibutuhkan dan itu harus dipenuhi. Dan yang ketujuh, ini yang paling sering saya katakan. Jangan berharap bahwa penyedia beasiswa akan memaklumi kekurangan atau kesalahan teman-teman. Ketika apply, kemudian, nggak apa-apa, ini ada coret-coret, nanti mereka mengertinya. No, mereka tidak mengerti Anda, teman-teman. Mereka juga tidak kenal saudara-saudara sekalian, tidak kenal teman-teman. Ketika dilihat ada dokumen yang kurang atau dokumen yang salah, mereka akan coret. Kemudian sudah hilang kesempatan untuk memperoleh beasiswa di tahun itu. Tetapi ada juga 7 hal yang harus teman-teman lakukan untuk lolos beasiswa. Yang pertama itu adalah
tekad yang kuat. Kenapa saya sampaikan ini? Tentu dari pengalaman pribadi. Sebagai anak pedagang di pajak perluasan, saya tidak pernah bermimpi untuk ke Eropa, kerja di Eropa, sekarang S2, S3 di Eropa, tidak pernah. Itu adalah mimpi terliar saya sebenarnya. Tetapi tekad yang kuat untuk merubah nasib. Pertama, mengetahui bahwa ibu saya, bapak saya hanya pedagang tradisional. Saya tidak bisa berakhir jadi pedagang tradisional. Mungkin di sini ada teman-teman, adik-adik sekalian yang mungkin banyak berasal dari daerah juga. Jangan pernah putus asa. Tekad yang kuat saja. Tetap termotivasi untuk melakukan hal-hal yang mau dituju. Jadi cita-citanya apa? Tetap fokus ke situ saja. Jangan terdistraksi oleh ucapan orang atau oleh keadaan sekitar. Tentu, tekad yang kuat menjadi kunci nomor 1 paling penting. Yang kedua, penuhi persyaratan seleksi administrasi beasiswa yang dibutuhkan. Yang ketiga, tentukan jurusan universitas pilihanmu. Jangan sampai salah. Harus sesuai. Karena kalau di Eropa itu, sepengalaman saya. Kalau Anda berasal dari elektro atau dari teknik, harus melamar ke teknik. Tidak boleh melamar ke jurusan lain atau sebagainya, kecuali dengan adanya diskresi dari universitas tertentu. Yang keempat, optimis dan percaya diri. Jangan pernah rendah diri. Rendah diri tidak diizinkan ketika melamar beasiswa ini. Optimis, percaya diri bahwa apa yang Anda lakukan ada hal baik. Yang kelima, berdoa. Nah, buat teman-teman yang mungkin Kristen atau teman-teman ada yang mungkin yang beragama lain di sini, berdoa tekun sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, jangan pernah berhenti. Dan yang keenam, mohon restu dari orang tua dan orang-orang terdekat yang Anda percaya membawa masukan positif bagi Anda. Mohon doa restu dari orang tua, itu hal yang pasti. Tetapi orang-orang terdekat yang Anda mohon doa restu merupakan orang-orang yang positif mendukung Anda untuk maju. Jangan sampai mau mendengarkan orang-orang terdekat Anda yang Anda sayangi, tapi pesimis, kemudian mengatakan, tidak mungkin kamu itu dapat. Nah, kalau itu jangan didengarkan. Dan yang ketujuh adalah bangun jaringan atau social networking yang positif. Jadi ketika suatu saat Anda pasti butuh orang-orang, jadi di jaringan pertemanan Anda, untuk memberikan masukan-masukan, informasi tambahan yang mungkin tidak tersedia atau belum Anda dapatkan untuk lolos beasiswa ini. Nah, itu yang bisa saya sampaikan untuk presentasi kali ini. Di akhir saya mau sampaikan, acara ini terselenggara berkat Inspirasi Toba. Jadi kepada teman-teman yang saat ini mungkin ada berapa orang, ada 44 orang lebih ini, jangan lupa coba di-explore inspirasitoba.com, kemudian dilihat, ada banyak inspirasi-inspirasi yang ada tersedia di web ini, bisa memberikan manfaat bagi teman-teman. Demikian, terima kasih dan selamat berjuang. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Malau. Ya, jadi tadi sudah berbagi. Kalau yang pertama Pak Moritz ya bercerita tentang global, bagaimana kenapa kita harus kenapa kita harus S2, ya, apa visinya, bagaimana mencapai visi. Kemudian Pak Malau ini mengelaborasi secara teknikal. Wah, jadi komplit sebenarnya, komplit. Jadi kita tataran konsep sudah jelas, kenapa kita harus S2. Kemudian dielaborasi lagi bagaimana untuk mencapainya. Nah, ini saya lihat diskusi yang sangat menarik. Kita masih punya waktu, ya. Jadi sudah ada beberapa pertanyaan yang ditanyakan. Silakan kalau masih ada teman-teman yang mau bertanya, silakan dibuat melalui chat, ya, aplikasi chat kita. Yang pertama itu ada pertanyaan tentang motivation letter, ya. Jadi nanti ditambahkan oleh Moritz sama Ledani, ya. Tentang motivation letter. Nah, saya pikir membuat motivation letter memang akan lebih mudah. Ya, ini pendapat saya pribadi. Nanti ditambahkan oleh Moritz sama Dani, ya. Akan lebih mudah ketika kita sudah punya pengalaman. Dalam artian apa? Jadi saya cerita dulu sedikit. Saya kebetulan mengajar di Danau Toba, ya. Saya 2 tahun sudah melakukan kegiatan, beberapa tahun melakukan kegiatan. Jadi ketika membuat motivation letter itu tidak susah. Saya hanya seperti bercerita saja apa yang sudah saya lakukan dan apa yang akan saya lakukan ke depan. Nah, jadi membuat motivation letter memang gampang-gampang susah. Jadi gampang-gampang susah dalam artian bagaimana trik untuk menarik perhatian orang yang membacanya. Ya, jadi banyak orang yang membuat misalnya motivation letter, saya ingin beasiswa, saya ingin mendapatkan pendidikan yang lebih bagus. Semua juga orang melakukan itu. Tapi kira-kira apa background sehingga mendukung Anda untuk diberikan beasiswa? Kira-kira seperti itu. Jadi dari himpunan misalnya 10 orang yang sedang tes, ya. Nah, 10 orangnya ingin mencapai cita-cita dapat S2, ingin berhasil. Tapi
kalau ada pembeda dalam artian, oh saya sudah melakukan ini, saya sudah melakukan A, B, C, saya sudah bekerja, saya sudah ini, sehingga S2 itu saya butuhkan untuk meningkatkan pekerjaan saya lagi. Nah, itu sangat-sangat berguna kalau itu dibuat di motivation letter. Jadi, saya sudah mencapai A, B, C, kemudian saya membutuhkan beasiswa S2 ke luar negeri untuk meng-empower kemampuan saya. Jadi, sehingga selama ini saya bisa mencapai 5, kalau dengan beasiswa, dengan S2 nanti saya bisa mencapai 8. Kira-kira seperti itu. Jadi itu gambaran untuk membuat motivation letter yang unik, yang bisa menarik perhatian reviewer. Mungkin Morris bisa menambahkan tentang motivation letter ini. Silakan. Ya, mungkin nanti Pak Malau juga bisa ya. Motivation letter itu Anda perlu melihat juga, kita perlu melihat juga visinya lembaga pemberi beasiswa ini apa. Gitu loh. Jadi mereka pasti mencari kandidat penerima beasiswa yang sesuai dengan visi mereka, gitu. Jadi visi mereka apa, itu perlu kita lihat juga gitu. Nah, contoh ada misalnya contoh 2006 itu 2005, Stunet itu visinya lebih kepada sebenarnya bidang-bidang sosial. Jadi agak sulit juga saya waktu itu karena dari sekian yang menerima Stunet 2006 cuma ada 2 orang yang hanya satu saya yang teknik, lainnya non teknik. Jadi dia ada satu yang bidang komputer tapi sebenarnya nggak terlalu teknik sebenarnya. Tapi itu dia. Yang penting adalah apa fokus si pemberi beasiswa ini, apa visinya, apa yang dia harapkan. Jadi sebenarnya bagaimana kita bisa mengemas apa motivasi kita, apa rencana kita, apa latar belakang dan track record kita dengan apa yang diinginkan, visi yang ingin dicapai oleh pemberi beasiswa dengan memberikan beasiswa itu. Jadi intinya adalah kita memberikan jawaban kepada pertanyaan pemberi beasiswa, yakinkan kami mengapa Anda layak dan tepat untuk mendapat beasiswa dari kami. Itu sebenarnya. Jadi itu yang saya pikir perlu ditambahkan. Yang lainnya saya pikir, oh ya satu lagi, poin yang kedua ini saya tambahkan. Menulis motivasi akan mudah jika visi Anda jelas. Ya, visi Anda jelas. Apalagi visinya sudah match dengan visi pemberi beasiswa. Nah, itu lebih besar lagi kansnya. Visinya apa? Misalnya, kalau visi pemberi beasiswa adalah mendukung orang-orang seperti dosen, seperti yang kerja di pemerintah atau kemudian Anda ingin kembali ke Indonesia. Nah, itu udah tepat. Visinya Anda pun juga sama, ya tepat. Tapi kalau misalnya visinya aku pengen jalan-jalan nggak jelas gitu loh. Kayak tadi, aku pengen kalau bisa nanti cari pasangan bule di luar negeri atau gitu. Jadi susah dan kemungkinan besar ya akan ditolak. Itu ya. Ya, itu dari saya Pak Denny. Ya, kalau dari saya pribadi sebenarnya untuk menambahi, sebenarnya teman-teman harus perhatikan bahwa ada 2 tipe motivation letter. Pertama, motivation letter kalau pendidikan teman-teman itu berdasarkan course base, artinya berdasarkan pembelajaran di kelas dan sebagainya. Jadi ada master itu nantinya ada juga yang berdasarkan riset, ada yang berdasarkan pembelajaran di kelas. Nah, itu tujuannya berbeda. Jadi motivasi ketika melamar untuk S2 ataupun S3 yang based on riset, teman-teman harus menjelaskan bahwa objektif riset saya apa. Yang pertama, yang kedua juga teman-teman harus menyampaikan apa output akhir dari riset yang teman-teman ingin capai. Walaupun sifatnya masih hipotesis atau masih kesimpulan sementara, tetapi universitas maupun penyandang beasiswa ingin melihat bahwa teman-teman sudah mempunyai langkah-langkah dan gambaran yang jelas apa yang mau teman-teman capai. Tetapi untuk motivation letter yang based on course, jadi berdasarkan atensi di kelas, sebenarnya kehadiran di kelas, itu sebenarnya hanya bersifat formalitas. Kalau bisa saya katakan bersifat formalitas, tetapi tidak boleh lebih dari 1 halaman. Jadi itu sangat penting. Jangan lebih dari 1 halaman untuk motivation letter. Singkat, padat, jelas, kemudian juga mengencourage
penerima atau penseleksi beasiswa untuk melihat bahwa oh ini orang unik begitu loh. Motivational letter itu harus unik, tetapi jangan terlalu unik. Kalau terlalu unik jadi aneh sebenarnya. Jadi itu yang saya mau sampaikan teman-teman. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ada lagi pertanyaan ini, apakah ada beasiswa full dari S2 sampai kuliah S3? Ya, jelas ada. Ya, jadi sebagai contoh, saya sebelumnya di Jepang, Mambuso itu membuka peluang dari S2 sampai S3, malah dari S1. Jadi kalau ada beberapa teman saya itu dari S1, S2, S3-nya itu dari Mambuso, ya, Mambuso di Jepang. Jadi kalau ada berminat ke Jepang, ya, melihat OSIN di sana, silakan. Itu sangat dimungkinkan. Nah, kalau di Eropa, saya lihat S2, ya, seperti misalnya Stunet itu cenderung ke S2, ya. Correct me if I'm wrong, ya. Stunet sama DAD itu S2. Silakan, Moritz, siapa tahu bisa dijawab ini pertanyaan, apakah ada S2, ada S3? Contoh misalnya kasus di Norwegia, contohnya. Satu yang perlu dicatat sebenarnya adalah bahwa definisi beasiswa ini umumnya adalah mengasosiasikan role kita, posisi kita sebagai student. Mahasiswa. Jadi di kampus itu status kita student. Nah, di umum di negara-negara Eropa daratan seperti Norwegia, di Belanda yang saya tahu, untuk S3 kalau dananya dari pemerintah sana gitu ya, statusnya itu kita bukan student tapi employee universitas. Jadi pegawai, researcher. Dan yang kita dapatkan bukan beasiswa tapi gaji. Ya. Jadi itu patut dibedakan, kecuali bahkan kalau beasiswa kita pun misalkan dari Indonesia, contoh misalnya di NTNU di kampus saya dulu. Anda diterima jadi PhD researcher, ya statusnya juga sama, dapat employee, jadi employee universitas. Tapi dananya ya itu lain hal gitu. Jadi itu yang penting. Kalau dari full dari S2 sampai kuliah S3, ya kalau di Belanda dan di Norway ya yang setahu saya beasiswa satu student itu S2, tapi setelah itu S3 ya Anda apply pekerjaan sebenarnya. Karena untuk posisi S3 itu di researcher itu statusnya job vacancy, makanya masuk di kategori job vacancy, ya, bukan studi sebenarnya. Ya, jadi itu sebab saya ketika lulus dari kampus di Norway ini, selesai S3, perusahaan ketika saya apply, mereka menganggap 4 tahun saya S3 itu sebagai 4 tahun pengalaman kerja, bukan pengalaman studi. Nah, gitu. Jadi itu ya. Kalau konteksnya beasiswa mungkin ya pendekatan Jepang ya lebih pas gitu. Tapi Eropa beda. Jadi tiap negara bisa punya sistem dan bisa punya pendekatan berbeda-beda. Oke, demikian. Ya, untuk menambahi sebenarnya apakah ada beasiswa full S2 sampai S3? Secara berturut-turut ya sebenarnya tidak ada. Tapi kalau LPDP sendiri, sepengalaman saya ketika teman-teman menerima beasiswa LPDP, itu dimungkinkan untuk melanjutkan ke S3 juga, tetapi sudah berubah sejak tahun 2018 bahwa yang S2 LPDP tidak bisa secara otomatis terseleksi untuk menerima S3 LPDP kembali. Tetapi harus mengikuti tes dari awal lagi untuk memberikan rasa adil bagi semua peserta. Tetapi kemungkinan untuk diterima itu sangat besar karena S2-nya sudah dari LPDP, kemudian LPDP sudah melihat track record saudara-saudara atau teman-teman sekalian selama S2, prestasi bagus, nilai akademik bagus, itu akan jadi pertimbangan mereka. Pertimbangan utamanya ya itu tadi. Jadi dimungkinkan sebenarnya untuk beasiswa full dari S2 sampai S3 jika mengikuti seleksi berdasarkan LPDP. Yang kedua, ada juga kemungkinan jika beasiswa teman-teman dari perusahaan. Jadi jika dari perusahaan ada dimungkinkan. Jadi ketika dia menanggung beasiswa teman-teman untuk S2, dimungkinkan juga untuk melakukan riset di perusahaan itu, tetapi bekerja sama join dengan salah satu universitas, kemudian memperoleh gelar PhD juga, gelar doktoral juga. Nah, begitu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kemudian ada pertanyaan, apakah jurusan saya psikologi, apa beasiswa yang cocok? Mungkin saya langsung aja jawab ya. Jadi apapun beasiswa yang Anda lihat ya, ada memang kategori-kategori khusus di sana.
Jadi kalau LPDP itu bisa semua, tapi ada juga beasiswa-beasiswa khusus. Contoh misalnya, kami ingin sosial, seperti yang disampaikan oleh Pak Morris tadi, sebelumnya itu Stunet itu cenderung ke social science ya. Nah, tapi menurut saya kalau nanti teman-teman misalnya jurusan tertentu kemudian lihat beasiswa, tidak ada salahnya mencoba. Nah, ini menurut saya. Jadi, kalaupun sudah dibuat di sana ketentuan, ya, ketentuan bahwa ini semua teknik. Nah, jangan takut, coba saja. Toh kalian, teman-teman kan sudah punya administrasi, semua file ada. Tinggal upload saja, nunggu, kira-kira seperti itu. Jadi jangan takut. Ya, yang salah itu adalah kalau kita peluangnya besar, kita tidak coba. Contoh seperti LPDP yang semua terbuka, jurusan apapun terbuka di sana. Ada yang mau tambahkan, silakan. Maurits sama Lek Malau? Pas? Oke. Ya, Nah, cukup. ada pertanyaan lagi. Sekarang kan kondisi pandemik, ya. Bagaimana kira-kira? Apakah kita cocok untuk mencoba beasiswa sekarang dan kemudian untuk berangkat ke luar negeri? Atau bagaimana kondisinya? Silakan. Ada yang Pak Maurits? Oleh Malau dulu, Malau ya. Oke. Nah, untuk itu Christian Panjaitan ini ya, apakah dimungkinkan kondisi pandemi begini untuk berangkat kuliah? Memungkinkan berangkat kuliah, memungkinkan. Tetapi untuk sebagian besar negara-negara, terutama di Eropa, salah satu kasusnya di Inggris, perkuliahan tetap berjalan, tetapi tidak dimungkinkan untuk menghadiri kelas secara langsung. Jadi ada beberapa kondisi teman-teman harus belajar secara remote atau secara online dari tempat tinggal masing-masing. Tetapi ada juga beberapa jurusan yang saat ini sudah dibuka kembali dan bisa menghadiri atau datang ke kampus, terutama untuk jurusan-jurusan prioritas yang berhubungan dengan Corona atau COVID-19. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ya begitu. Oke, terima kasih. Jadi sangat dimungkinkan, tapi memang kebanyakan sekarang kampus itu membuka online. Jadi seperti di Cambridge, Inggris itu sampai 2020 itu online semuanya. Jadi mulai 2021. Jadi kampus dibuka tetap, pendaftaran dibuka, tapi online. Ya, nanti akan menjadi bahan pemikiran apakah suka online atau tidak. Kira-kira seperti itu. Tambahkan sedikit ya, Pak Silakan, Didi. silakan. Apakah sesuatu bidang riset itu bisa dikerjakan secara online, fully ya, penuh online atau remote, itu tergantung kepada risetnya apa gitu, naturnya. Jadi kalau bentuknya simulasi komputer, Anda bisa lakukan di mana saja, itu nggak harus ke kampus, ya jelas bisa gitu. Tapi kalau eksperimental, Anda harus melakukan riset di lab, di kampus, alat-alatnya di lab semua, mikroskop segala macam, yang nggak bisa Anda punya di kos, ya kan, atau tempat tinggal gitu. Nah itu nggak bisa, bukan nggak bisa, nggak bisa atau mungkin sangat sulit untuk bisa remote gitu. Jadi tergantung kepada topik riset Anda apa. Jadi kalau memang mau metodenya pembimbingannya remote dan online, maka menjadi sangat vital menentukan topiknya, risetnya apa. Gitu. Kemudian melakukan metode penelitiannya bagaimana gitu. Baik, terima kasih. Oke, terima kasih. Nah, ada beberapa pertanyaan yang hampir mirip, saya gabung ya. Jadi yang pertama itu adalah apa dokumen pendukung untuk mendapatkan beasiswa S2. Yang kedua itu bagaimana ini tips and tricks untuk menangkan beasiswa, khususnya tentang LPDP. Karena ini mungkin ini banyak nanti akan dijawab oleh Lemalau. Tips and tricks, misalnya essay on the spot, ya, kemudian menuliskan esai secara umum, kemudian ujian berbasis komputer TPA. Silakan. Maaf, sisa waktu berapa lama Pak Denny? Halo, apa suara saya kedengaran? Halo? Ya, kedengaran Pak, kedengaran. Oke, baik. Persyaratan pertama persyaratan administrasi beasiswa LPDP. Nah, yang pertama itu adalah formulir pendaftaran online. Teman-teman bisa menemukan formulir pendaftaran online ini di website lpdp.kemenkeu.go.id. Nanti sudah ada di slide, nanti slide ini bisa saya share.
Yang kedua, ijazah pendidikan selama S1 maupun S2, atau jika untuk S2 saja ijazah S1, dan transkrip nilai akhir seluruh mata kuliah selama S1. Yang berikutnya, kartu tanda penduduk. Ini jangan lupa kartu tanda penduduk yang masih berlaku, kemudian surat sehat, surat bebas narkoba, surat bebas TBC, ini bisa diurus di rumah sakit pemerintah setempat, tempat tinggal saudara-saudari berlokasi, kemudian surat rekomendasi dari dosen, ataupun jika sudah bekerja dari supervisor Anda, dari atasan Anda di kantor, minimal 2 atau bisa lebih, itu lebih baik lagi. Dokumen berikutnya yang dibutuhkan adalah sertifikat TOEFL atau IELTS kalau untuk negara-negara dengan mata kuliah atau pengantar bahasa Inggris, atau sertifikat bahasa lokal setempat atau negara setempat lainnya. Dan yang berikutnya, ini cukup penting tapi tidak harus, letter of acceptance dari university ini akan sangat mendukung teman-teman ketika apply beasiswa sudah memperoleh letter of acceptance atau surat penerimaan dari universitas yang teman-teman tuju. Nah, ini pertanyaan pertama tadi. Pertanyaan kedua tadi terkait, mohon maaf saya lupa lah ya. Pertanyaan kedua tentang ini, teknis ujiannya. Apa tips and tricks misalnya essay on the spot? Oh, oke. Nah, teman-teman, essay on the spot, kalau teman-teman bisa lihat di sini, untuk essay on the spot, teman-teman lihat. Saya katakan bahwa biasanya essay on the spot ketika ujian tes kompetensi, tes potensi akademik, kemudian ujian wawasan kebangsaan selesai, ada essay on the spot, ini kita harus menulis satu essay dalam 500 sampai 700 kata dalam waktu setengah jam. Jadi ujiannya itu harus langsung setengah jam, kemudian bahasanya bahasa Indonesia untuk pendidikan. Mohon maaf, ini saya kurang tambahkan, bahasa Indonesia untuk pendidikan dalam negeri atau beasiswa dalam negeri, dan bahasa Inggris untuk kuliah atau studi yang ingin di luar negeri. Kemudian temanya itu biasanya acak. Jadi setiap siswa atau setiap peserta beasiswa itu akan memperoleh tema yang berbeda-beda. Jadi tidak akan sama dengan peserta yang di samping Anda atau di depan Anda atau di belakang Anda. Temanya akan berbeda-beda, tetapi intinya tema yang akan Anda bahas itu mengenai trending topics yang sedang terjadi di Indonesia. Kemudian teman-teman harus sampaikan pro dan kontra opini atau pendapat yang pro dan pendapat kontra dalam 500 sampai 700 kata itu. Dan solusinya adalah bagaimana pilihan kata teman-teman atau pilihan kalimat teman-teman yang sampaikan pada essay itu, kemudian apa solusi yang ditawarkan, ini menjadi aspek penting ketika menulis essay on the spot. Kemudian ini saja ya, essay on the spot saja tadi ya. Oke, terima kasih. Ya. Oke, terima kasih. Kemudian ada lagi pertanyaan di sini, ya. Morris, ada yang mau ditambahkan tentang LPDP? Lanjut ya. Kalau LPDP pas saya. Oke, lanjut ya. Nah, ada yang bertanya di sini. Ini mungkin apa namanya mewakili banyak juga pertanyaan karena saya lihat ada banyak orang tua juga di sini. Apakah ada beasiswa untuk S1? Nah, silakan. Ada yang mau bagikan? Morris mungkin. Setahu saya S1 yang berikan ya tidak sebanyak untuk S2 ya. Jepang, bagian dari Max tadi membusu, ada Singapura. Mungkin yang lain beasiswa, ada juga beasiswa keluarga lah ya. Ya, itu. Ya, jadi jawabannya memang sangat terbatas ya, sangat terbatas. Pengalaman saya di Inggris itu banyakkan itu S2 dan S3, di Eropa juga. Kalaupun ada itu kita harus mencarinya lebih susah. Tapi kalau Jepang itu buka tiap tahun ya. Jadi ada Mombuso, ada Mitsui ya. Kemudian di Singapura juga ada. Ya, saya lihat dari Medan itu banyak itu ke Singapura ya, jalur beasiswa. Kemudian ada juga pertanyaan dari yang lain berhubungan dengan ini. Apakah memang IP 3,0 itu suatu keharusan gitu ya? Nah, silakan. Silakan Morris sama Melau. Intinya begini ya. Kalau sudah ditulis persyaratannya berapa, minimal ya dipenuhi. Jadi itu sebab sebenarnya, ini ada pertanyaan tadi sebenarnya di atas, kayaknya Pak ini.
Ya saya S1 itu sebenarnya masuk ITB, nggak ada pikiran untuk mau studi lanjut. Nah gitu. Jadi bisa aja seseorang karena masuk S1, dia pikirannya, yang penting aku mau cepat lulus, mau cepat kerja, cari gaji yang paling besar gitu kan. Lalu mendapatkan kehidupan yang lebih baik, atau dalam itu eufemisme ya, dalam kata lain aku pengen jadi cepat kaya kan gitu. Bisa aja. Tapi akhirnya ya IPK-nya misalnya di bawah 3 karena mungkin sibuk berbisnis atau apa gitu kan. Nah, tapi di tengah jalan setelah lulus IPK-nya sudah di bawah 3, tapi mau apply beasiswa ya udah diminta 3 ya udah nggak bisa. Jadi itu sebab mengapa penting sekali. Saya sebenarnya apa ya, yang agak menyedihkan sebenarnya di Indonesia adalah bahwa bagi banyak mahasiswa kita di kampus, studi lanjut itu belum menjadi opsi. Itu dia. Jadi banyak kan ya hanya kerja, mungkin setelah itu mau menikah gitu ya. Tapi ya opsi studi lanjut tidak ada di dalam daftarnya gitu. Karena kurang informasi mungkin, sosialisasi ke kampus-kampus. Ya, jadi wawasan pengetahuan tidak ada, wawasan tidak ada. Jadi bisa bisa kalah sebelum bertanding gitu kalau nilai nggak memenuhi. Jadi ada pengalaman saya dengan satu student, beda sekali dengan dari Cina misalnya. Ada student master di Norway waktu itu, dia dapat beasiswa dari pemerintah Norwegia S2. Dia baru lulus dari Harbin Institute of Technology di Cina. Itu salah satu yang bagus. Dia bidang ocean engineering. Kami ngobrol-ngobrol. Terus saya tanya, berapa orang mahasiswa di angkatanmu untuk jurusanmu? Dia bilang 200 orang katanya. What? 200 orang. Nah, terus kemudian saya tanya, berapa persen dari teman-temanmu itu kalian yang memang punya niat ingin studi lanjut setelah lulus? Dia bilang 50%. Jadi bayangkan 50%, 100 orang hanya dari satu jurusan itu ya, di satu universitas di Cina, itu mau studi lanjut pikirannya. Nah kita, berapa persen yang ditanya gitu? Kita ambil satu PTN lah, atau perguruan tinggi swasta yang top di Indonesia. Berapa yang mau pikir studi lanjut? Jadi dari situ saja itu menjadi apa ya, bahan pemikiran untuk kita bisa berubah gitu. Ya, saya pikir itu ya Pak Dini. Oke, terima kasih. Jadi seperti yang disampaikan oleh Moritz, memang mungkin saat ini ketika kita masih SMA ya, ada di sini yang masih SMA, SMP atau masih kuliah, studi lanjut belum menjadi pilihan, ya, studi lanjut belum menjadi pilihan. Tapi kalau usul saya ini pribadi, untuk memperbesar peluang, kenapa tidak IP-nya ditinggikan? IP memang tidak segala-galanya, ya kan? IP memang tidak segala-galanya, tapi IP banyak membantu kita, ya. Jadi misalnya screening PNS juga pakai IP, kira-kira seperti itu. Apalagi misalnya untuk S2. Jadi kalau masih memungkinkan untuk yang masih mahasiswa, silahkan ya ditinggikan IP-nya. Kemudian kalau yang memang sudah tidak ada lagi, misalnya coba dicari peluang-peluang beasiswa yang tidak terlalu memperhatikan IP. Apakah ada? Nah, nanti saya pikir bisa dicari. Ya, tapi kalau LPDP saya lihat IP-nya sangat-sangat ini ketat ya. Silakan, Lemalaw, ada yang menambahkan? Ada kemungkinan juga. Jadi ini hanya saya selalu memberi opsi ya kepada teman-teman yang mungkin sekarang S1 kemudian sudah selesai mau beasiswa tapi IPK di bawah 3. Teman-teman harus lihat lagi record teman-teman bukan dari pendidikan tetapi dari prestasi-prestasi di luar pendidikan. Jadi seperti misalnya teman-teman atlet berprestasi di daerah atau di provinsi atau teman-teman punya prestasi-prestasi di bidang musik atau lainnya. Ini juga dimungkinkan untuk menerima beasiswa. Jadi satu-satunya jalan bukan beasiswa LPDP, tetapi ada juga universitas yang langsung menyediakan beasiswa berdasarkan prestasi di luar akademik, seperti di bidang musik, di bidang olahraga, dan sebagainya. Jadi jangan putus asa dulu, kalau di bawah 3, opsi-opsi beasiswa lainnya masih ada tersedia. Teman-teman coba cari explore lebih banyak lagi. Nanti juga saya bisa, kalau teman-teman ada mau tanya, bisa saya sampaikan linknya, teman-teman bisa apply langsung ke sana.
Begitu yang bisa saya tambahi. Terima kasih. Terima kasih. Ini ada pertanyaan, apakah beasiswa S2 atau S3 di luar negeri itu bisa berasal dari universitas swasta? Ya, oke, saya langsung jawab, bisa, ya, sangat dimungkinkan bisa dari swasta negeri. Yang penting diakui oleh pemerintah. Kemudian apakah akreditasi berpengaruh? Saya pikir tidak terlalu berpengaruh. Yang penting Anda lulus. Ada yang mau tambahkan dengan jawaban ini? Lanjut ya, oke. Oke, lanjut. Apakah ada beasiswa S1 di Australia? Setahu saya APS, ADS itu untuk S2. Ya, oke. Nah, ini ada pertanyaan. Beasiswa S2 di Eropa, apakah ada batasan umur? Silakan. Nah, kemudian tambahannya, para pembicara apakah pernah mengalami kegagalan apply beasiswa? Bagaimana mengatasinya secara mental? Ya, oke. Batasan umur saya tidak tahu ya apakah ada, tapi saya yakin ada gitu ya. Karena kan masa yang apply 80 tahun secara logika ya misalnya kan. Tapi berapa batasan itu? Nah, disinilah teman-teman ada mental apa ya, semangat yang self driven gitu loh. Self propelled. Jika ada pertanyaan, kita ini udah enak sekali ya hidup di era IT, sudah enak di era hidup di era mesin pencari seperti Google ya. Tinggal ketik saja langsung dapat nanti, atau sedikit aja klik-klik lagi akan dapat ya. Jadi coba manfaatkan mesin pencari internet ya. Jadi ada semua jawabannya di sana. Nah, soal gagal beasiswa saya coba Stunet 2 kali. Tahun 2005 saya coba, tapi waktu itu saya di daftar tunggu. Daftar tunggu. Jadi cuma daftar tunggunya daftar yang bawah gitu ya, masih bawah gitu. Nah, akhirnya memang harus menunggunya setahun lagi gitu ya. Nah, 2006 saya daftar tunggu juga. Saya apply lagi. Nah, enaknya adalah ketika saya apply ke kampus TU Eindhoven waktu itu 2005, saya nggak harus apply lagi 2006 ke program ke universitas itu karena sudah langsung diterima 2006 otomatis. Nah, enak ya. Nah, untuk ke studinya 2006 saya apply lagi. Nah, saya masuk daftar tunggu lagi. Cuma kayaknya sih udah daftar tunggu yang atas gitu ya. Nah, saya tunggu-tunggu. Nah, ternyata satu hari saya terima telepon dari Jakarta, ya Anda diterima. Wah, gitu. Jadi ada orang yang gagal berangkat, nggak jadi berangkat karena hal-hal yang positif ya, yaitu dia rupanya hamil gitu ya, mau melahirkan. Jadi nggak bisa berangkat. Jadi karena seorang akan melahirkan, maka saya yang berangkat gitu ya. Nah, jadi ya bagaimana mengatasi ketika saya terima 2005 itu, ya nggak masalah gitu. Coba lagi. Jadi the worst thing you can get from trying is ya nggak dapat gitu loh. Tapi karena satu-satunya cara yang pasti untuk adalah dengan tidak mencoba. Kalau nggak mencoba udah pasti hasilnya kan? Pasti nggak dapat kan gitu. Jadi namanya mencoba, ya gimana mau mencoba sesuatu yang pasti gitu ya, kan gitu. Ya nyoba nembak cewek aja belum tentu juga dapat kan. Nah apalagi dapat beasiswa ya. Nah jadi kalau yang mau pasti ya nggak mencoba. Jadi ya tetap semangat, coba lagi gitu ya. Nah, kalau mau butuh semangat, coba baca biografi Abraham Lincoln, mungkin bisa akan membantu. Ya. Ada yang tambahkan? Teman-teman? Oh iya, jadi untuk batasan umur itu ada dua tipenya sebenarnya teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau daftar ke universitas, batasan umur tidak ada. Jadi mau S2, mau S3 daftar ke universitas tidak ada batasan. Tapi kalau untuk daftar beasiswa LPDP itu ada batasan umur. Jadi untuk memperoleh beasiswa LPDP ada batasan umur. Kalau teman-teman mau melanjut S2, maksimal umur itu 35 tahun. Kalau S3 maksimal umur itu 40 tahun. Jadi itu juga patut menjadi pertimbangan. Tapi saya lihat semuanya masih semangat-semangat, masih jiwa muda semua. Saya pikir masih bisa semuanya untuk apply beasiswa. Oke, terima kasih. Di sini ada bertanya, apakah peluang S3 di luar negeri itu besar? Atau bagaimana peluangnya ketika S2-nya di dalam negeri? Silakan. Pada dasarnya gini, ya untuk
Jadi negara-negara seperti di Eropa, mereka kan terus punya kebutuhan untuk melakukan riset ya, riset. Cuma orangnya itu dari penduduk mereka sendiri belum tentu cukup untuk melakukan riset itu atau tertarik melakukan itu. Karena ya akhirnya mereka butuh orang-orang dari negara luar untuk melakukan riset untuk mereka. Jadi sebenarnya kans untuk diterima sebenarnya ada beberapa teman saya dari Indonesia di NTNU, mereka S1 S2-nya dari Indonesia kok. Lalu diterima S3. Jadi tentu semua persyaratan yang lain memenuhi gitu. Jadi nggak masalah, jangan langsung minder ya. Kalau misalnya S1 S2-nya dari Indonesia baru mau apply ke S3 di luar negeri, ini minder enggak. Itu tadi seperti saya katakan, yang pasti satu-satunya yang pasti adalah dengan tidak mencoba, gitu kan. Jadi cobalah. The worst you can get is thank you later kan gitu. Thank you for your kan gitu. Tapi nggak apa-apa. Ya, jadi ada potensi itu, ada kemungkinan itu. Jadi dicoba saja. Oke, terima kasih. Sekedar tambahan, jadi saya sekarang satu rumah, walaupun tinggal di flat di London ini, saya buka kos, kira-kira seperti itu ya. Di rumah tempat saya tinggal ini sekarang sharing, ya. Maklum kalau di London itu biaya tinggi, sehingga kita harus agak kreatif dalam hidup, kira-kira seperti itu. Jadi di sini sekarang ada 2 orang anak PhD, ya, satu di Imperial, satu di King College. Mereka dua-duanya S2 dari Indonesia. Jadi satu bidang ini kedokteran ya dari Indonesia, lanjut di King's, satu lagi bidang teknik lingkungan ya. Dia di Imperial College. Jadi sangat-sangat dimungkinkan. Saya juga berkenalan dengan banyak orang S2-nya dari Indonesia juga ya. Ada dari universitas swasta, universitas negeri, sangat-sangat dimungkinkan. Jadi jangan takut kalau S2 di Indonesia bisa ya. Bisa pergi ke luar negeri. Kemudian ada pertanyaan lagi, apakah memang uang beasiswa itu bisa membantu orang tua? Ya, ini pertanyaan yang sangat-sangat bagus saya pikir. Silakan. Tergantung teman-teman, jadi tergantung, itu sangat tergantung, jadi sangat objektif ya. Pertama yang saya sampaikan tadi, pertama gaya hidup sebenarnya. Jadi apalagi di London dengan segala kemewahan dan hura-huranya, kalau dengan beasiswa sekitar 1275 itu sekitar 23-24 juta per bulan, dan biaya hidup let's say sekitar 15 juta sampai 18 juta, teman-teman masih simpan 5 juta, mungkin saja teman-teman masih bisa bantu orang tua. Tapi balik lagi ke biaya hidup dan juga ke gaya hidup itu sangat mempengaruhi. Tetapi kalau mungkin bantu orang tua dengan nominal yang secukupnya, yang tidak berlebihan, mungkin saya pikir masih bisa ya. Tetapi yang saya mau sampaikan, pengalaman saya pribadi ini, Anda tidak hanya bisa mengandalkan duit dari beasiswa LPDP selama melanjutkan pendidikan di kampus, tetapi bisa juga mengambil yang sifatnya vocational working, jadi yang di musim panas yang ada di negara tempat Anda bekerja, Anda bisa ambil kesempatan bekerja penuh di sana, selama tidak mengganggu studi, Anda bisa bekerja penuh, mengumpulkan uang selama musim panas, atau juga mengambil kesempatan sebagai asisten lab atau asisten profesor. Jadi bisa ikut profesor, kemudian tanyakan ke dia, ada pekerjaan tidak yang bisa saya bantu. Jadi untuk semakin aktif di kampus akan semakin banyak peluang-peluang bagi teman-teman untuk mendapatkan tambahan-tambahan duit yang bisa dipakai untuk membantu orang tua. Begitu kira-kira. Saya tambahkan ya Pak Denny. Jadi seperti tadi sampaikan Pak Malau, ada duitnya gitu, ada fulusnya. Ya, memang itu sesuatu yang penarik ya itu ya. Nah ya kan gitu kan. Jadi ada uangnya memang. Jadi itu satu motivasi yang ada jalan-jalannya. Nah menariknya kalau ke Eropa ini lebih enak jalan-jalannya gitu kan. Apalagi Eropa daratan ya gitu. Nah, kalau Inggris dia agak eksklusif dia. Nah kalau salah satu penariknya di Norway ini untuk S3, dia ada gaji PhD-nya termasuk yang tertinggi di dunia. Jadi per tahun itu kita dapat gross ya 720 juta per tahun. Per tahun. Jadi pajak mungkin sekitar let's say sekitar 20 sampai 25%.
Nah, soal living cost memang tinggi, tapi ada trik-triknya untuk bisa saving ya dan tetap hidup nyaman. Jadi di sini dengan gaji sebesar itu cukup untuk bisa membawa spouse, pasangan dengan anak. Ada yang saya tahu dulu anaknya 4 ya, dibawa semua tuh ke Norway. Cukup kok mereka untuk hidup ya. Jadi istrinya dan istri nggak bekerja itu. Nah, kalau istri bekerja bisa menarik lagi ininya, bisa dapat tambahannya. Jadi waktu saya juga istri menikah, saya menikah, istri saya kerja juga waktu itu. Nah, tapi untuk konteks S2, nah saya waktu di Belanda S1, S2 saya itu 1 tahun. Tahun pertama itu coursework, tahun kedua itu full riset. Ya, saya bisa riset di kampus tapi uangnya nggak ada gitu. Tapi saya bisa riset di industri dan itu banyak sekali kesempatan karena kerjasama TU Eindhoven dengan industri itu sangat kuat. Akhirnya saya cari di industri, saya lakukan tesis. Jadi hampir hampir 1 tahun itu saya di Philips Research di Eindhoven. Itu pusat riset Philips. Ya Philips merek yang terkenal lah ya di Indonesia, itu pusatnya di Eindhoven. Nah, jadi saya dapat beasiswa dari Stunet, kemudian sama 1 tahun itu saya dapat gaji juga dari Philips. Nah, sedap juga ya. Jadi udah lebih besar uangnya saya daripada gaji PhD di Universitas di Belanda di Eindhoven waktu itu. Nah, plus dari saya semester 2 saya kerja juga di restoran. Saya cuci piring ya, jadi jaga parkir gitu. Nah, ya lewat perkenalan dengan teman-teman ini ya, jaringan gitu ya. Jadi karena saya kerjanya hanya mungkin Jumat malam atau Sabtu dan kadang-kadang Minggu. Karena teman-teman kalau udah weekend itu yang lain-lain itu kan party-party lah. Saya nggak hobi pula party-party. Jadi daripada party ngabisin uang, mungkin saya kerja gitu kan. Dan saya ada kerja di restoran terbaik di kota itu. Michelin star-nya 1, jadi saya udah tahu dalamnya. Jadi chefnya pun baik gitu ya. Kadang-kadang ada makanan dia kasih bawa ke dapur, kasih ke kami tukang cuci piring gitu ya. Jadi merasakan juga makanan chef Michelin star gitu ya. Jadi dapat uang juga itu. Jadi kalau membantu orang tua ya tergantung mau membantu dalam skala apa gitu ya. Mungkin apakah membelikan Lamborghini atau Ferrari, mungkin tidak ya. Tapi untuk menyenangkan orang tua ya bisa. Tergantung gaya hidup seperti yang dikatakan. Dan kreativitas kita untuk berjuang. Dan juga jangan kasihkan bekerja gitu. Ada teman di Belanda itu juga kasihkan dia bekerja. Akhirnya kuliah-kuliahnya nggak lulus kan gitu. Nah itu salah juga. Oke, terima kasih. Jadi sangat dimungkinkan ya membantu orang tua. Dan kemudian kalau di luar negeri memang peluang untuk bekerja itu besar untuk mahasiswa tambahan. Jadi kalau tadi sudah disampaikan di Eropa, kalau di Jepang saya pengalaman ya saya bekerja juga dulu ya, bekerja juga sama seperti Maurits melakukan pekerjaan domestik di restoran ya. Tapi untuk apa? Jadi itu hina sekali. Ada mengatakan hina sekali. Sebenarnya tidak. Menurut saya ya. Kenapa? Karena beasiswa kita itu terbatas. Kalau saran saya kepada teman-teman itu, jangan pikirkan hinanya atau tidak. Karena beasiswa kita terbatas, uang kita itu hanya cukup untuk kita, ya kan, untuk hidup. Tapi kan daerah kita yang ada misalnya di Jepang itu, bagaimana saya tinggal di Chiba, ya dekat Tokyo, saya ingin pergi ke Kyoto, kan? Dengan beasiswa itu sangat-sangat susah, ya. Dengan beasiswa, nggak mungkin lagi saya minta orang tua saya dari borong-borong kirim uang agar saya punya ongkos, gitu ya. Jadi itulah contohnya bagaimana kita bisa berkreasi, ya cari pekerjaan misalnya, ya walaupun non formal tapi itu akan membantu kita. Itu kira-kira tambahan ya. Nah, apakah saya kirim ke orang tua? Ya bisa kita tanyakan nanti ke orang tua kita. Oke, saya lanjutkan. Ada sebagai informasi ya, ini saya lihat ini masih banyak yang tertarik ya. Saya lihat banyak yang tertarik ini. Saya kasih waktu 15 menit ya. Oke, 15 menit lagi. Sip ya. Nah, ada pertanyaan ini. Yang satu, pertanyaan pertama ke Maurits. Kenapa suka dengan teologi?
ambil S1, ambil S2 lagi teologi ya. Silakan. Nah, ini bergantung kepada visi sebenarnya. Jadi, ya, visi saya memang seperti saya sebutkan, itu perjalanan menuju visi. Visi saya, visi kami bukan untuk tinggal selamanya di negeri ini, bukan. Jadi memang visi kami untuk kembali ke Indonesia, dan dulu visi saya memang jadi dosen gitu. Selesai dari ITB, makanya saya dosen dengan Pak Denny waktu itu. Makanya karena saya dosen, maka saya lanjut S2, S3. Gitu. Karena memang itu dibutuhkan, esensial. Tapi seiring perjalanan waktu, baru saya berkembang lagi visinya. Jadi ada visi ke bisnis, entrepreneurship, tapi ada juga visi untuk community. Jadi visi saya itu ABC segitiga, academic, business, and community. Community, di mana nanti kami terpikir mungkin ke Indonesia, karena banyak persoalan kita di masyarakat itu persoalan sosial. Jadi saya merasa butuh diperlengkapi untuk itu, karena bidang saya teknik, jadi saya memutuskan ambil studi lagi di tengah juga studi kerja full time. Jadi semua karena visi ya gitu. Just because you can does not mean you have to. Gitu. Jangan karena kita bisa jadi kita harus itu. Karena ingat juga untuk S2, jadi degree ini akan ketika selesai kita S2 atau S3, kita ini akan bersama kita selamanya. Jadi jangan ketika kita udah hanya kesuran mau studi lagi lanjut S2, tahu-tahu balik mau ke Indonesia, tahu-tahu kita sudah overqualified. Nah, lebih susah cari pekerjaan lagi karena sudah S2 kan gitu kan. Jadi makanya penting begin with the end in mind. Mulailah dari akhir dalam pikiran. Nah, kita kalau mau pergi misalnya Pak Denny dari misalkan dari Kuala Namu misalnya mau ke Siborong-Borong kan begin with the end, ada di pikirannya sudah terbayang Siborong-Borong itu kan. Nah, sudah baru saya di Kuala Namu mau ke Siborong-Borong tinggal dipilih jalurnya dari mana kan gitu. Atau hal-hal keputusan yang simple, mau pakai kaos kaki yang mana atau sepatu yang mana, kita lihat kan gitu. Oh, hari ini saya mau kemana, mau ke pantai ya, kita sesuaikan. Tapi mengapa untuk hal yang paling penting dalam hidup, yaitu hidup itu sendiri, banyak orang nggak berpikir seperti ini. Jadi berpikirnya model seperti air mengalir gitu loh, air mengalir gitu. Jadi bikin nggak ada visi dia, nggak ada visinya yang mau kemana gitu. Akhirnya hidup air mengalir. Kalau airnya mengalir ke air terjun gimana kan gitu. Jadi itu. Jadi kenapa saya studi teologi lagi ya? Karena visi yang berkembang ya. Gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Moritz. Ini ada pertanyaan ya. Setelah lulus S1, memang jelas tidak ada pengalaman. Bagaimana? Apakah saya bisa langsung S2? Nah, ini nanti dilanjut ya. Saya jawab dulu mungkin, kemudian nanti tambah sama teman-teman. Jadi jawabannya adalah memang akan susah ketika kita berbicara tadi tentang motivation letter. Kira-kira seperti itu ya. Akan susah. Jadi kalau memungkinkan, ini in my humble opinion, kalau memungkinkan ya, kalau mencari beasiswa memang kalau memungkinkan, coba kerja 1 tahun, 2 tahun. Agar apa? Agar nanti dari pekerjaan itu banyak yang bisa diceritakan. Jadi akan bisa diceritakan ketika nulis motivation letter, akan bisa diceritakan ketika wawancara, akan bisa diceritakan ketika apapun. Itu kira-kira bayangannya. Karena apa? Kalau sudah punya pengalaman, apapun pekerjaan, mau pekerja NGO, mau pekerja LSM dan lain-lain itu bisa, ya. Mau jadi guru juga bisa, mau jadi pengajar PAUD juga bisa. Jadi minimal ada yang hal real, oh saya sudah melakukan ini. Karena apa? Kadang ini pengalaman, ya. Banyak orang sudah puas dia ketika pencapaian akademiknya tinggi. Wah, IP saya misalnya 4,00, saya coba beasiswa. Kemudian ditanya sama penguji beasiswa, what you have done, kan itu ya, apa yang sudah kamu lakukan? Oh, ini akademik. Akademik banyak sekali orang yang sudah banyak akademiknya, pencapaian akademik. Tapi apa yang kamu lakukan selain itu? Nah, ini orang akan bingung dia. Jadi dari saya pikir kalau misalnya mau coba LPDP, memang kalau bisa harus kerja dulu, ya. 1 tahun, 2 tahun, kira-kira seperti itu, punya pengalaman sehingga bisa diceritakan nanti. Silakan, Malau, ada yang mau ditambahkan untuk ini? Iya, jadi kalau ditanya apakah memungkinkan untuk langsung, tentu memungkinkan karena itu hak teman-teman sekalian. Kalau misalnya oke, saya selesai S1 mau lanjut S2 apalagi tidak tanpa beasiswa, ya tentu boleh saja karena
seperti disampaikan oleh Moritz, universitas sangat terbuka karena Anda bayar biaya, kemudian Anda bayar uang kuliah dan sebagainya. Tentu itu bisnis yang menguntungkan buat mereka. Tetapi jika memanfaatkan beasiswa, tentu kalau boleh saya sarankan teman-teman berinvestasi dulu di bidang soft skill-nya. Jadi pengembangan soft skill itu sangat penting, seperti pengalaman berorganisasi di perusahaan terutama di bidang profesional. Yang kedua juga pengalaman dalam berdiskusi, berdebat, itu juga sangat dibutuhkan. Dan yang ketiga itu juga pengalaman untuk mengeksplor lebih lanjut lagi tentang apa yang akan terjadi di masa depan. Itu akan dilatih nanti ketika Anda mendapatkan pengalaman kerja. Mungkin Lai Moritz menambahkan nanti, investasi soft skill ini merupakan aspek pendukung ketika teman-teman seperti sampaikan untuk menulis motivation letter, kemudian di bidang masternya nanti pendidikan masternya juga tidak hanya bidang akademis yang dibutuhkan, tetapi juga bidang-bidang soft skill ini sangat penting untuk menunjang performa teman-teman selama menyelesaikan pendidikan selama S2 ataupun S3. Kira-kira begitu. Terima kasih. Oke, bisa dilanjut, Moritz? Tambahan sedikit, kalau visi Anda mau membangun karir misalkan di akademi, menjadi dosen gitu, atau dan menjadi apa ya, profesor misalkan, asisten profesor di luar negeri gitu. Kalau saya go for it gitu loh, silakan langsung lanjut S2. Lanjut S3. Kalau perlu dari S1 bisa lanjut S3. Kayak di UK itu bisa ya, dari S1 lanjut S3 ya. Nah, di Singapura juga bisa. Jadi Eropa itu agak konservatif dia. Nah, dari S2 dulu, baru S3 gitu. Kayak universitas saya di Norway itu dia harus S2 dulu baru bisa S3. Nah, jadi why not gitu ya. Jadi dari S1 lanjut S3 gitu. Karena ada industri-industri juga yang mempunyai konten riset tinggi, misalnya Anda mau kerja di Microsoft Research, Anda mau kerja di Google gitu loh. Mereka terbuka sekali dengan orang-orang seperti ini, langsung S1, langsung lanjut S3, very bright people gitu ya. Kemudian langsung lanjut lagi researcher ya nggak apa-apa gitu. Untuk hal seperti itu ada baiknya malah langsung dari S1 langsung lanjut. Kenapa? Otaknya masih fresh. Nah, kalau sudah memang kalau udah keburu kerja, nah otaknya kan udah agak switch gitu loh, otak kerja gitu, atau udah merasakan wah enak juga dapat duit ya kan gitu kan. Nah, balik lagi misalkan jumpa lagi dengan apa integral kan, turunan lipat 3 apa segala macam gitu, kalau rumus-rumus aduh butuh transisi lagi. Jadi kayak udah ganti gigi dia. Kalau tadi S1 kan sudah gigi 6 dia kan. Gitu kan. Kerja langsung agak slow dia, gigi 3 misalkan. Padahal mau lanjut S2 gigi 6 lagi kan. Jadi harus ada transisi lagi. Jadi ada kasus-kasus di mana memang go for it. Tapi ada misalnya studi seperti MBA misalkan. MBA kalau menurut saya sih sebaiknya punya pengalaman dulu di industri atau di profesional. Jadi ketika masuk ke studi, ada studi-studi kasus kan, pengalaman Anda jadi lebih kaya ketika berinteraksi, dan proses studi itu jadi lebih fruitful untuk Anda ya, dengan pengalaman kerja juga. Demikian Pak Denny. Oke, terima kasih ya. Jadi jawabannya beragam ya. Jadi Pak Moritz itu go for it. Saya dari sudut pandang beasiswanya, bisa digabungkan nanti. Tapi satu hal yang mau saya tambahkan kepada kawan-kawan, kalau boleh jujur saya itu sebenarnya malu ngambil S3 sekarang gitu ya. Malunya apa? Di lab saya itu paling tua sendiri. Saya umur 41, teman-teman saya itu ngambil S3 itu sekarang rata-rata 25, 24 gitu ya. Jadi dari Cina, kebanyakan itu dari Cina. Jadi dari teman-teman saya itu sekitar dengan satu profesor, sekitar 10 orang, 8 orang itu dari Cina. Nah, mereka memang sangat-sangat punya investasi yang sangat tinggi dalam bidang pendidikan. Nah, poin saya adalah kalau memang ingin S2 atau S3 ya, kalau bisa jangan ditunggu dari umur 30 ya. Kalau bisa. Agar apa? Fresh tadi. Benar tadi yang disampaikan oleh Moritz, fresh. Jadi, kalau saya sekarang lihat komputer, bayang-bayangan saya itu udah langsung dada toba gitu ya. Anginnya sama ikan mujahirnya. Jadi, program coding itu sudah agak susah. Tapi nggak apa-apa, kita usahakan. Nah, kalau bisa, pesan saya, kalau masih belum menikah misalnya, ingin lanjut, ya. Jangan lama-lama, umur 32, 34, jangan. Kalau bisa sebelum 30, sudah bisa S3. Biar keren.
orang-orang dari TV Natoba. Oke, ada lagi pertanyaan di sini. Saya pikir cuma tinggal satu lagi ya. Bidang studi apa saja kira-kira yang cocok untuk dapat beasiswa LPDP? Silakan, Lemalau. Oh iya, jadi ketika melamar LPDP untuk teman-teman sekalian ada prioritas jurusan yang memang menjadi kebijakan LPDP. Kenapa dibuat prioritas begini? Karena harus sejalan juga dengan visi dan misi pemerintah kita sekarang ya, pemerintah Pak Jokowi, terutama untuk kebijakan pembangunan strategis nasional, bidang-bidang apa dia. Jadi untuk prioritas pertama itu ketika melamar LPDP, teman-teman yang berasal dari bidang keilmuan teknik, sains, pertanian, perikanan, dan kedokteran atau kesehatan itu menjadi prioritas utama untuk memperoleh beasiswa ini. Tetapi prioritas pertama bukan berarti kesempatannya lebih besar, karena syaratnya juga menjadi lebih tinggi. Passing grade-nya harus 700. Passing grade ini diperoleh dari nilai teman-teman dari tes kompetensi potensi akademik, kemudian soft skill, kemudian juga tes wawasan kebangsaan tadi, dan juga essay on the spot tadi. Jadi passing grade-nya 700 untuk prioritas pertama. Prioritas kedua itu ada bidang keilmuan lain seperti hukum, pendidikan, kemudian bidang ekonomi, agama, bidang agama itu passing grade-nya 750. Prioritas ketiga itu bidang keilmuan ekonomi, sosial, budaya, dan bidang-bidang lainnya yang tidak termasuk di prioritas pertama dan kedua, itu passing grade-nya justru lebih tinggi lagi, dan afirmasi ini untuk orang-orang yang berasal dari daerah-daerah seperti daerah tertinggal, kemudian daerah Indonesia Timur yang sekarang sudah dipecah kategori beasiswanya, ini passing grade-nya 600. Tetapi di luar ini, bolehkah jurusan lain tetap melamar beasiswa LPDP? Tentu saja boleh. Ini nanti tergantung ketika sesi wawancara teman-teman sekalian sebenarnya. Seberapa besar Anda bisa meyakinkan pewawancara yang terdiri dari 2 akademisi dan 1 psikiater tadi, bahwa apa yang teman-teman ingin capai melalui beasiswa ini akan berguna terutama bagi komunitas, kemudian bagi bangsa dan negara kita Indonesia. Jadi paling penting, paling krusial itu ketika sesi wawancara nantinya. Teman-teman harus menunjukkan ke pihak wawancara, seperti saya jelaskan tadi, bahwa teman-teman punya rencana yang jelas, punya visi yang jelas, apa yang harus saya lakukan, terlepas dari prioritas-prioritas untuk diterima sebagai penerima LPDP tadi. Mungkin begitu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Saya lihat tidak ada pertanyaan lagi, tapi ada yang mengusulkan bagaimana ini saya malu-malu bertanya kalau bisa kita pakai punya grup WA. Ya, itu akan kita pikirkan ya. Apakah kita bisa nanti, saya akan sampaikan nanti lewat WA grup yang sudah kita buat ya untuk mengundang teman-teman semua. Jadi saya sangat senang tanggapannya ya, semangatnya, harapannya lewat pertemuan ini akan semakin banyak semangat untuk melanjutkan studi. Dan kalau bisa, ya tidak ada salahnya berkarir di luar negeri juga, ya, tapi tetap memikirkan Indonesia. Seperti Morris dan Laimalau ini, ya, belajar di luar negeri dan memikirkan Indonesia. Nah, untuk menutup, ada yang mau disampaikan closing statement 2 menit mungkin dari Morris. Ya, saya ingin share aja ya untuk kontak bisa kontak saya di nomor ini. Jadi teman-teman bisa print screen itu. Oh sorry, ini bukan 48 ya, sorry 47 98013258. Nah sebenarnya saya dengan teman-teman di Medan itu sebenarnya sudah membuat program juga yang untuk online. Kita belajar Dare to Speak English. Jadi barusan tadi pagi ini acaranya untuk menolong belajar berbahasa Inggris ya. Jadi kita adakan setiap Sabtu jam 10 pagi di via Google Meet. Jadi tadi pagi saya sudah meng-host acara ini. Ini saya bangun sejak setengah 4 pagi ya untuk mempersiapkan ini. Jadi karena beda 5 jam dengan Indonesia. Jadi 10 pagi di Indonesia, WIB 5 pagi di sini. Jadi ini forum untuk melatih keberanian berbicara ngomong Inggris ya. Jadi kami akan adakan lagi minggu depan. Jadi nanti bisa share bisa lewat nanti dengan Pak Denny ya, bisa di forward ya Pak. Nah, pesan saya adalah, saya pikir kenali diri Anda.
kenali diri Anda, kenali apa visinya, visi Anda. Kalau visi Anda memang membutuhkan untuk studi lanjut, maka memang studi lanjut adalah jalan untuk Anda coba untuk raih beasiswanya, apalagi dengan beasiswa. Jadi itu. Jadi persiapkan diri mental sebab tidak akan mudah gitu. Tidak ada yang mudah, terutama studi di luar negeri akan banyak perbedaan, akan banyak tantangan dari sisi tuntutan akademik, akan relatif lebih sulit ya daripada Indonesia, dan tuntutan perbedaan budaya. Jadi tapi itu semua adalah untuk memperkaya hidup kita juga. Jadi kalau saya melihat, saya ingin tambahkan dari apa tadi disampaikan oleh Malau ya. Kenapa mau cari beasiswa ke luar negeri atau studi ke luar negeri? Adalah kalau saya menambahkan adalah untuk mengobservasi, melihat apa nilai-nilai dan budaya membuat mereka maju. Nah, gitu. Dan lihatlah itu. Bicara dengan mereka, hiduplah dengan mereka, kontak, bikin make friends with them gitu ya. Sehingga dan temukan nilai-nilai itu, apa kebiasaan-kebiasaan buat mereka maju, dan juga jadikan itu menjadi milik kita. Dan nanti balik ke Indonesia, kita akan juga bisa membagikan nilai-nilai itu. Sebab kita harus akui, kita sebagai bangsa harus belajar dari cara kita untuk menjadi maju adalah kita meniru apa yang membuat mereka orang lain maju kan gitu. Dan gitu juga apa yang membuat bangsa lain maju, mau itu di Eropa, mau di Jepang, di Amerika, dimanapun, mereka tentu lebih maju dari kita. Maka pasti pola pikirnya juga lebih maju, tapi kita juga harus memfilter. Jadi itu saya pikir satu tambahan. Karena jika kita hanya belajar aja, bisa aja kita hanya belajar, tapi kita tidak mendapatkan nilai-nilai itu. Kita tidak mendapat kekayaan budaya itu yang bisa membuat bangsa kita juga dan kita sendiri mulai dari kita untuk lebih maju. Ya, demikian dari saya. Terima kasih. Yang terakhir dari Lemalau. Silakan. Halo? Halo. Ya, silakan. Halo. Closing statement dari Lemalau untuk menutup acara kita. Ya, saya tidak ingin meninggalkan ada teman-teman yang juga buat pertanyaan tadi tidak terjawab. Jadi saya jelaskan secara singkat. Pertama harus punya LOA atau tidak. Nah, itu tidak harus punya LOA ya. Jadi LOA itu menjadi aspek pendukung. Yang kedua harus punya prestasi. Ini sangat diharapkan teman-teman punya prestasi ketika melamar beasiswa. Nah, yang ini saya sampaikan terakhir kalinya. Pertama, terima kasih kepada Inspirasi Toba yang telah menyelenggarakan ini. Semoga teman-teman yang ada di sini yang 41 orang, tadinya 45 juga, tertarik untuk masuk. Coba lihat inspirasitoba.com, join di sana, lihat lebih banyak inspirasi-inspirasi yang nanti akan ditampilkan. Siapa tahu bisa memotivasi teman-teman. Yang kedua itu, seperti saya sampaikan di awal, nothing is impossible. Jadi jangan langsung merasa teman-teman ketika berasal dari keluarga yang tidak mampu atau keluarga yang secara ekonomi rendah, saya tidak akan bisa mencapai sesuatu. No, mimpimu adalah masa depanmu. Itu yang saya selalu katakan. Ketika Anda bermimpi untuk meraih sesuatu di luar nalar Anda pun, Anda akan bisa capai. Jadikan hari ini sebagai hari terakhir dalam hidup Anda. Jadi bersikap dan bersifat optimislah dalam hidup. Hari ini lakukan semaksimal mungkin. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Dan kemudian untuk kontak saya, seperti saya sudah sampaikan tadi, mungkin teman-teman sudah lihat, teman-teman juga bisa secara langsung menghubungi saya atau melalui layar Denny nantinya di hadumanro.malau.19ucl.ac.uk ataupun melalui WhatsApp ini. Bisa saya sediakan nantinya. Terima kasih, salam sukses, selamat berjuang untuk teman-teman semua. Oke, terima kasih untuk Lai Malau dan Lai Moritz. Jadi, ada 3 hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama tentang Inspirasi Toba, ya itu kalau boleh jujur memang itu proyek kita yang belum sempurna, ya belum sempurna. Mimpinya adalah akan makin banyak nanti video-video seperti yang disampaikan Lai Moritz ini sama Lai Malau yang akan menginspirasi anak-anak muda. Itu mimpinya. Jadi itu seperti marketplace, ya. Jadi bagaimana menghubungkan orang-orang yang ingin inspirasi dan ingin menginspirasi. Siapapun nanti, apakah pebisnis dia bisa menginspirasi orang, ya, bukan hanya untuk kuliah lanjut, tapi untuk berbisnis yang bagus, untuk engineer yang bagus. Jadi itu mimpinya Inspirasi Toba. Yang kedua,
tentang studi luar negeri, tadi sudah banyak hal yang disampaikan. Hanya satu tambahan saya, kalau bisa ke luar negeri itu bukan hanya untuk belajar. Saya setuju dengan itu. Ya, saya setuju dengan itu. Ke luar negeri itu bukan hanya untuk belajar. Apalagi dengan zaman sekarang. Zaman sekarang yang sudah ada ini internet, ya, broadband, 5G, 6G sebentar lagi. Apapun kita bisa pelajari. Teman-teman bisa belajar kuliah yang ada di King's, kuliah yang ada di MIT hanya dengan internet. Tapi yang tidak bisa adalah kehidupan yang ada di luar negeri. Itu yang paling penting saya rasa. Jadi saya hampir 3 tahun di Jepang, kemudian 4 tahun di sini, saya lihat, oh mereka seperti ini, mereka seperti ini. Jadi pola pikirnya itu bisa, ya. Apakah semua yang terbaik di sini? Tidak. Di Facebook saya sering membagikan hal-hal yang kurang baik juga di luar negeri. Sehingga kita juga tidak underestimate, ya. Kita tidak underestimate dengan negara kita. Jadi kalau teman-teman nanti saya sharing nanti artikel saya sedikit itu tentang Inggris, saya pernah membagikan bahwa rumput tetangga itu belum tentu lebih hijau dari rumput kita, ya. Itu persepsi saya tentang Inggris. Nah, Morris juga mengakui itu, di Jerman juga. Jadi jangan inferior kita, tapi melihat itu perlu, ya. Melihat, oh ternyata luar negeri seperti ini, oh yang bagusnya diambil, yang kurangnya tidak diambil. Kira-kira seperti itu ininya bayangannya. Kalau hanya untuk belajar, mending nggak usah. Itu kadang pikiran saya, ya, logika saya. Apalagi bidang-bidang tertentu, misalnya yang tidak terlalu butuh teknologi tinggi, ya, teknologi tinggi. Contoh misalnya tidak butuh lab, tidak butuh high profile lab, misalnya hanya bisa dikerjakan online, ya nggak ada bedanya. Tapi kalau misalnya berpikir bagaimana melihat, mengobservasi, silakan berkunjung ke luar negeri, datangi luar negeri. Itu. Kemudian yang ketiga yang mau menutup itu, banyak barrier ketika orang ingin ke luar negeri itu adalah bahasa Inggris. Ya, itu saya lihat itu barrier yang paling utama. Ya, jadi tadi sudah sampaikan oleh Morris itu mereka punya program. Teman-teman juga kalau ada berminat, silakan belajar sendiri. Sekarang YouTube itu banyak sekali program-program berbahasa Inggris. Silakan, bisa belajar sendiri. Morris itu dengan hanya sendiri bisa dapat 8 IELTS dari out of 9. Ya, saya berjibaku berapa bulan, 6,5 juga susah. Oke, itu kira-kira sebagai penutup, ya. Terima kasih untuk waktunya sudah bergabung di acara kita. Semoga diskusi kita ini bermanfaat, ya. Harapan kita ke depan makin banyak generasi-generasi muda Indonesia yang sukses di luar negeri, mendapatkan studi yang bagus, ilmu yang bagus, pengalaman yang bagus. Apakah tinggal di luar negeri atau balik ke Indonesia, mereka berkontribusi yang lebih besar. Itu saja dari saya. Bahan presentasi akan saya share nanti di grup, ya. Teman-teman sudah diundang di grup, akan saya share. Nanti ketika grupnya sudah, mungkin besok, grupnya akan saya delete, ya. Karena itu hanya sebagai share informasi. Informasi selanjutnya nanti akan saya sampaikan melalui Facebook atau melalui website inspirasito.com. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Horas, horas, horas.